Cuma mungkin karena kemarin sedikit di upgrade sedikit ke versi Excel, sedikit sederhana sekali gitu. Jadi mungkin ada beberapa hal yang nanti di lapangan pilihna gitu aya paterosan ya aya nanaon kumaha gitu tamaksana. Jujur saya sebetulnya eh, tadinya itu kalau ada bisa web yang saya pinjam, mau saya bikin di online gitu biar ada canggih salib supaya masuk untuk sekian ratus sekolah gitu tadinya. Kan kalau di Excel terbatas. Nah, makanya ketika saya membuat itu akhirnya saya bagi ada SMK, SLB dan SMA. Kenapa saya bagi? Bukan karena bukan karena memang sekolah-sekolah ini berbeda, bukan, maksudnya saya bagi karena keterbatasan di Excel gitu. Jadi SMA itu kan 15, SMK 15, kalau SLB 15, makanya SMK SLB, kalau SMA 8. Nah, akhirnya daripada ini daripada tidak terjelas lah gitu Bapak Ibu, makanya saya bagi hanya per sekolah binaan saja. Nah, kenapa saya bagi per sekolah binaan? Supaya nanti teman-teman ketika melakukan tindak lanjut ke sekolah itu akan lebih bermakna gitu. Oh, berarti terang nih sekolah binaannya gitu kan. Terlepas nanti harapan saya sih semua instrumen ini nanti kalau masing-masing sudah selesai, kemudian kalau boleh gitu saya minta lagi isiannya, kemudian nanti saya gabung. Sebentar. Nah, jadi nanti hasilnya Bapak dan Ibu itu semua akan terrecord, dan kalau boleh gitu Bapak dan Ibu nanti saya hasilnya saya minta kembali untuk kemudian saya gabung menjadi apa eh, satu resume bersama lah gitu namanya, bisa eksekutif summary atau apapun lah gitu pokoknya nanti biar kita secara faktual kita bisa melihat kondisi sekolah di Sukabumi gitu kan seluruhnya gitu. Nanti kan bisa dipilih negeri swasta, utara selatan, atau eh, misalnya sekolah besar sekolah kecil gitu keberadaannya gitu paling tidak lah gitu. Dengan catatan ngisinya memang eh, real gitu. Dengan catatan isinya real gitu ya. Oke. Bapak dan Ibu, suara saya bisa ini ya, bisa didengar ya. Mohon maaf. Jelas. Oke, kalau jelas saya lanjut. Baik, teman-teman. Nah, kemarin itu saya share kan dua macam, satu Excel, yang satu kemudian PDF. Nah, yang PDF itu saya maksudkan sebetulnya bukan untuk Bapak Ibu isi, ya. Makanya kalau mohon maaf kalau tidak ada tanda tangannya, bukan untuk diisi, tetapi itu mas sebagai panduan saja. Pilih satu, takutnya misalnya ketika kita sedang mengisi mati listrik gitu kan, maklum kan seperti Ibu Nunui misalnya sanes laptop tapi etama Magicom gitu kada dicolokkeun karena listrik gitu. Ini puasnya, puas. Alhamdulillah. Atau yang kedua, takutnya misalnya ada something wrong lah gitu, ada sesuatu, nah diisi dulu manual. Tapi saran saya sih langsung saja diisikan di di Excelnya gitu, biar tidak dua kali kerja, Bapak dan Ibu. Oke, kemudian eh, yang itu yang file PDF itu bisa di-share dulu ke sekolah, bukan untuk diisi kemudian kita ketik ulang gitu, tapi sebagai supaya mereka paling tidak sebagai ancer-ancer tahu mana yang akan kita lihat gitu sebetulnya ya. Nah, bagaimana kalau yang jauh seperti saya, Cimas dan lain-lain, Bu, siapa lagi lah yang paling ya, kalau itu kan teknik Bapak dan Ibu, kan saya juga bisa Zoom gitu kan, so filenya tinggal saya minta saja. Itu kan sangat sederhana kalau hal seperti itu. Baik, saya buka saja, saya ambil contoh saja salah satu ya teman-teman. Kalau nanti ada diskusi tentang konten, itu nanti di belakang karena Bu Suci kan sudah menuliskan tadi randonnya, walaupun kalau lihat randonnya itu makan pekerjaan kita untuk satu semester gitu sebetulnya karena kalau dihitung-hitung slide-nya itu ada 1.570 slide. Nah, jadi nanti kita diskusi saja santai kan, ini di sini ada Pak Chandra, ada Pak Isep, ada Bu Susi, Pak Tatan dan teman-teman yang lain lah yang bisa memberikan
juga mungkin bisa dalam beberapa bisa menjelaskan materi tertentu gitu. Nah, saya izin buka untuk Excel yang SMA saja dulu ya, yang SMK menyesuaikan atau SLB menyesuaikan karena pada dasarnya sama. Oke, saya izin share screen dulu. Oke, Pak Ibu sudah terlihat ya, sudah aman dan damai. Aman, aman. Kalau cukup aman, alhamdulillah. Bentar ya. Nah, ini kan teman-teman isinya, bentar. Ini ada Bapak Ibu kan bisa lihat ada kotak gitu kan ya, ada apa hasil data peserta, ada hasil data pengorientasian, hasil data penyusunan, hasil data wawancara, ada isian data, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kalau SMK sampai 15. Ya, kalau SMK ya, saya perkecil dulu deh ininya. Biar, oke. Bentar ya. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu sebelum saya lanjut. Apa saya lanjut dulu ya? Teman-teman, untuk mengisinya, yang paling pertama kita isi di bagian di sini nih, di isian data sekolah. Bagusnya sih teman-teman sambil buka, bagusnya. Tapi kalau nggak juga nggak apa-apa. Oke, kalau saya terlalu cepat, silakan di ini dulu, di ini aja di apa diingatkan. Oke, kita mulai ya. Kita mulai untuk teknik pengisian. Yang pertama, kita buka isian data sekolah. Klik di sini akan muncul seperti ini. Oke, masih bisa diikuti teman-teman sampai sini. Bisa ya. Nah, kita tinggal ngisi data di sini. Misalnya, ini ada nama nih, ada nomor sekolah nih di sini nih. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tadinya saya niat niat hebatnya saya isi langsung gitu nama sekolahnya sesuai dengan surat gitu. Tapi kan kebayang Bapak dan Ibu sekian ratus sekolah gitu. Akhirnya saya buat format seperti ini biar lebih masukin. Cuma sebelum saya lupa, ada satu yang terlewat memang. Karena biasa kalau gratisan suka begitu gitu ya. Yang terlewat itu adalah data diri si petugas. Nah, tapi eh, itu bisa diisi di ini saja nanti di kolom langsung di kolom data sekolah nanti di bagian ketika kita mengisi input data ya. Yang jelas ini dulu data nama sekolah misalnya SMAN 1 Warung Kiara misalnya ya. Ini nomor 1. Oke, kemudian MPSN-nya misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 misalnya ya. Kemudian akreditasi sekolahnya, kalau ini kalau mau dirapihkan oleh teman-teman juga boleh gitu. Kalau mau diabaikan juga boleh. Dan ini mah nggak pengaruh karena belum saya misalnya dirapihkan begini boleh lah. Kemudian akreditasi sekolah A. Ini mah abaikan kalau nggak rapih juga. Nggak apa-apa kalau ini nggak rapih karena ini hanya database. Tapi kalau mau dirapihkan dulu, ini saya lupa belum saya rapihkan. Kemudian kurikulum yang digunakan, kan ada kalau di kelas 12 memungkinkan ada yang masih 2013 gitu ya. Misalnya kurikulum Merdeka atau tulis saja kurikulum 2013. Kemudian alamat sekolahnya, misalnya Jalan Pelabuhan nomor 25 Warung Kiara. Saya ngarang dulu aja ya, Warung Kiara eh, Sukabumi misalnya. Kemudian di sini ada email sekolah kan. Sepertinya kalau kalau Bapak Ibu agak ingat dari beberapa kali itu kan sekolah sudah ngirim data sebetulnya. Jadi kayak Pak Amin gitu dia sudah diisi semua gitu. Nah, jadi Bapak Ibu silakan diisi emailnya misalnya sorry eh, Semawar apa misalnya @gmail.com. Oke. Tinggal- Kemudian lagi nama kepala sekolahnya misalnya eh, Mamat Mamat Rahmat M. PD misalnya begitu ya. Misalnya NIP-nya 1970 09 29 eh, ini tahun 2003 1 009 misalnya begitu. Nah, NUKS kan biasanya ada nih, ada NUKS.
teman-teman pas itu punya misalnya 0 0987654 gitu ya. Nah, kemudian nomor telepon kepala sekolahnya 0822 7685 Ya teh, lagi zoom dulu. 0822 8765 21. Oke, misalnya satu dulu ya. Sampai sini bisa diikuti? Ya, ya, jangan lupa di save ya, Bapak dan Ibu. Setelah selesai ngisi data, entah berapapun gitu, teman-teman, jangan lupa klik di menu di sini. Di paling samping kanan itu di menu. Oke, sip. Kita klik di menu di sini di samping kanan pojok atas. Kalau yang SMK saya kasih warna ungu, kalau yang SMA hitam. Klik, dia akan kembali ke sini. Itu kita isian data awalnya gitu. Sampai sini ada yang tanyakan dulu? Apa saya lanjut? Ya. Enggak, ini aja disasar gitu. Nah, kan karena kan tidak semua ini areanya tidak tercover. Pokoknya harus sampai ada tanda ini aja, telunjuk gitu ya. Nah, baru ya, sip. Terus apalagi yang lain? Silakan. Saya lanjut. Oke. Lanjut, Pak. Kalau lanjut, saya pilih Lanjutkan. saya pilih ini kan 1 2 3 4 5 6 7 8 nih. Nah, sekarang saya kan akan memulai mengisi datanya untuk PSAJ. Nomor 1, klik di 1. Nah, ini kalau saya lupa, silakan rapikan. Ini Bapak dan Ibu, kan ini ada tambahan, rapikan saja ke sini sendiri. Oke ya. Sip. Oke. Sudah terisi ya datanya ya. Oke, sekarang saya akan masuk. Ini kan sebetulnya ini data awal. Jangan lupa Bapak dan Ibu yang kolom jumlah dan lain-lain jangan sampai terisi gitu. Ini saya kasih ini aja. Yang ada warnanya itu jangan diisi ya, yang ada warna abu-abu dan lain-lain. Nah, ini dulu. Saya hapus dulu. Oke. Ini ceritanya saya hapus dulu. Nah, bentar ya. Karena ini sudah kemarin sebagai ini aja. Sebagai bentar. Saya hapus dulu. Oke. Baik, kita mulai. Nah, ini datanya sudah terisi, kemudian kita kan tinggal masuk nih di sini. Jangan lupa Bapak dan Ibu, kalau begini, Bapak Ibu harus sambil menyiapkan catatan dari Balpen atau apapun lah gitu dengan kertas. Yang pertama, angka 1 dan 0 ini bukan nilai, Bapak dan Ibu ya. Ini bukan nilai, tapi ini mah hanya penanda bagi Excel untuk apa ini hanya sekedar rumus saja gitu ya. Jadi bukan berarti 1 0 itu nilai, bukan. Ini hanya penanda saja. Misalnya sekarang di warung kira ini dia punya kelas MIPA-nya 100. Oke. Kemudian IPS-nya misalnya 50 misalnya ya. Kemudian bahasanya tidak ada, ketik 0. Oh, sorry, karena tadi dia kurikulum merdeka ya. Oke, sorry. Karena warung Kiara ini kurikulum merdeka, jadi di sininya pasti isinya 0 semua. 0, 0, 0. Nah, dia di kurikulum merdeka punya siswanya 150 misalnya. Oke, sip. Nah, kemudian ternyata dia punya terbuka juga. Nah, ada terbuka 30 orang misalnya. Di sininya 0, 0 saja. 0, 0, 0, 30. Oke, jadi jumlahnya sudah 80. Nah, yang ini nggak usah diisi karena ini yang SMK Bapak dan Ibu. Ini SMK, yang ini SLB. Biarkan saja untuk SMA ya. Kalau untuk SMK berarti ngisi yang bagian ini. Nah, kemarin mohon maaf yang SMK, saya tanya-tanya ke para kesepuhan, ke Teh Nonoy, ke Bu Susi, ke Pak Dadi. Eh, yang ini kan tidak jelas gitu bagi saya kompetensi kaliannya apa, karena kan katanya kan beragam. Tadinya kalaupun beragam, kan sudah bisa diprediksi gitu. Misalnya kompetensi kalian itu ada berapa, saya tuliskan dulu kan nanti tinggal ngisi berapa gitu. Nah, tapi kan saya tidak tahu, makanya mohon maaf yang SMK ya, mohon maaf. Nah, ini ceritanya kita langsung saja. Kalau yang SMK sama tinggal ngisi, kompetensi kaliannya saya tidak tahu, makanya tidak saya isi. Kemudian kalau yang SLB sudah jelas seperti ini SLB. Oke, sekarang kita masuk di pengorganisasian. Kalau tadi data siswa, nah kalaupun misalnya ada catatan di data siswa, misalnya begini di catatannya itu, kita menemukan misalnya nih, di terbuka itu
memungkinkan saya pernah begini Bapak dan Ibu, di Bogor, di kota Bogor, salah satu sekolah swasta gitu. Nah, ketika saya bertanya itu, dia ngakunya 30, ternyata yang hadir cuma 6 orang. Nah, ternyata sisanya itu ada di mana-mana, ada di pesantren, ada di mana di mana. Nah, kalau menemukan hal seperti itu dicatat saja Bapak dan Ibu sebagai bukan untuk dilaporkan macam-macam, tetapi untuk bahan pembinaan kita lah gitu. Seperti apa? Oke, jadi siapkan catatan. Jadi di sini ini untuk menentukan yang ini jumlah siswa. Oke, cukup. Sekarang saya akan masuk di sini di pengorganisasian. Nah, kalau pengorganisasian isinya cuma 1 dan 0. Nah, yang 1 dan 0 ini sekali lagi bukan nilai, ini mau untuk ada atau tidak. Nah, ini kuanti. Tetapi begitu kualitatif, Bapak dan Ibu nanti tolong diberikan catatan. Sementara Bapak Ibu bisa diingat-ingat atau dicatat dulu misalnya di kertas. Nanti di bawah ini bisa dimasukkan catatannya di sini, di bagian kualitatif di paling bawah. Nah, di sini Bapak dan Ibu. Nanti ya, kita coba saja. Yang penting Bapak dan Ibu ada tidak sambil memberikan catatan. Catatannya tadi secara manual. Misalnya program kerja PSAJ, dia misalnya ada ya, tetapi ternyata program kerja PSAJ ini tuh ada, tapi sama persis dengan misalnya ibu tahu dengan ini, masa sehingga mirip di sekolah Abdi ya, atau juga di sekolah yang lain gitu kan, ditulis saja kejadian-kejadiannya. Kemudian penyusunan program kerja PSAJ oleh siapa? Oleh kepala sekolah, memungkinkan karena ada sekolah di sekolah swasta, kepala sekolah na eta, wakakur na eta gitu kan, guru na eta gitu. Nah, makanya kalau terjadi begitu oleh kepala sekolah, kalau tidak oleh wakil kepala sekolah bidang kurikulum oh ini mah agak benar nih oleh panitia PSAJ 1, guru yang ditunjuk bukan, jadi 0 gitu ya. Jadi 0 itu menyatakan tidak, 1 itu menyatakan iya. Kemudian disusun secara mandiri berdasarkan kebutuhan sekolah. Untuk pada iya mah kayak iya nggak mau di sekolah sanes misalnya 1, oke. Kemudian, nah kalau ini bagian-bagian yang sebetulnya hanya atribusi saja, undang-undang Sisdiknas, dan itu pasti selalu ada ya, ngumpul lah gitu. Misalnya anggap ada saja. Oke, ternyata lupa belum ada panitia. Nah, misalnya maka 0 gitu. Nah, posnya ternyata belum dibuat, kita tulis 0. Tapi kalau misalnya 1, kalau ada 1 gitu kan, dengan catatan seperti apa posnya gitu. Tetapi kalau tidak ada, ketik 0. Kemudian lampiran pembiayaan ada ternyata. Oke. Nah, ketika ada nanti lihat sumbernya dari mana. Dari bos pusat ada enggak? Misalnya ada. Dari BOPD dicantumkan juga ada. Komite enggak ada di sini. Lainnya, nah yang lainnya ini kan bisa dari macam-macam ini. Mungkin ada dari beberapa hal gitu kan. Misalnya kalau ada dari lainnya, tulis 1. Catat oleh kita dari mana lainnya itu gitu kan. Nah, kemudian besarannya sekarang. Nah, ini bos pusat itu tadi kan ada nih berapa juta, misalnya ada 5 juta, ketik saja 5 juta. Oke. Kemudian dari BPD provinsi misalnya 1 juta, ketik 1 juta. Oke. Ternyata komite nggak ada. Nah, lainnya ada nih 2 juta. Jangan lupa ditanya dari mana 2 juta itu. Oke. Lanjut sekarang. Kalau tadi kita lihat posnya ada nggak? Nah, karena di sini nggak ada, lampiran pos PSAJ-nya nggak ada, berarti di sini nggak mungkin ada, pasti nggak ada, 0 lembar verifikasinya gitu kan. Jadi harus dilihat. Nah, kalau di sininya ada lampiran posnya, ini posnya ada misalnya. Lihat, kemudian lihat di sini di verifikasi sama pengawas pembina apa enggak. Nah, kalau misalnya oh iya diverifikasi, oh iya enggak, misalnya enggak ada nih. Oke. Kemudian daftar hadir pengawas biasanya kayak gini kan ada nih daftar hadir, rekap, berita acara gitu kan. Nomor fakta, nomor denah, nomor uang. Ini jangan lupa ya, kualitasnya dilihat. Mungkin kita punya catatan nih. Ini teh apa denah ruang teh ada tetapi hanya ada di ruang panitia misalnya, nggak ada di kelas gitu. Misalnya seperti itu kan. Jadi hal-hal kejadian seperti itu harus dilihat. Kemudian lembar tata tertib. Tata tertib mah ada sih, cuma tata tertib nanti jika tata tertib anu iya ya mah pengunjung sidang misalnya. Jadi kita lihat kualitasnya, dibuat catatannya. Kemudian lembar jadwal pengawas,
deskripsi, kemudian lembar surat edaran. Nah, ternyata tidak punya ruang sekretariat, ngahiji, dia mah di ruang guru, misalnya kartu pesertanya ada. Nah, sekarang beralih ke moda PSAJ. Moda PSAJ itu kan tadinya daring luring, saya ubah sedikit menjadi paper base apa komputer base. Nah, biasanya kan sekolah-sekolah itu ada yang sudah lazimnya sekarang menggunakan di beberapa kota di yang agak tengah sudah CBT gitu, komputer base, entah itu pakai Google Form, entah itu pakai apapun lah gitu ya. Nah, kombinasi enggak misalnya. Nah, berikutnya kita tanya nih, jangan lupa tanya ke si pihak yang kita interview sih. Sebetulnya kalau kalau kita mengumpulkan data seperti ini harusnya nggak cukup eh, ke satu pihak gitu kan, harus berbagai pihak. Itu karena harus ada proses triangulasi namanya. Ya, dalam riset itu kan ada yang disebut triangulasi, artinya membandingkan data. Tetapi kalau lihat begini memungkinkan ini hanya satu. Nah, terserah Bapak dan Ibu yang Bapak Ibu percaya, kepala sekolah atau wakakur gitu. Soalnya kan kalau biasanya kalau kepala sekolah jawabannya ada terus begitu, selalu begitu biasanya gitu ya. Nah, sekarang kita tanya, apa kesulitan, hambatan atau tantangan dalam menyusun program kerja? Nah, kemarin ada obrolan dengan Pak Asep juga, katanya rada hese, rada jarang sekolah membuat program kerjanya. Ya nggak apa-apa kalau karena itu realnya gitu, tinggal ditulis saja di sini kan. Nah, di sini kan ada yang namanya program kerja. Program kerjanya ada apa enggak? Nah, harusnya kan ada. Nah, kalaupun nggak ada tinggal nol saja gitu. Nah, kalau misalnya di sininya nol, di sininya nol nih. Program kerja mah nggak ada, klik nol, tetapi yang lainnya ada gitu. Asa rada aneh gitu. Namanya sih program kerja nggak ada, hari yang lainnya ada gitu. Itu kemudian disimpan di mana? Padahal kalau yang ini semua digundukkan jadi satu kan jadi program kerja. Oke, saya kembali ke sini. Satu. Nah, kemudian kita tulis di sini. Apa sih kesulitan? Ini terlalu kecil nggak, teman-teman? Hurufnya terlalu kecil nggak? Bisa dilihat nggak, Bu Suci? Siapa bisa? Oke. Sekarang apa kesulitan ketika sekolah itu menyusun program kerja misalnya, kesulitannya kan mau pakai pointer tinggal ketik satu gitu kan. Eh, apa jawabannya gitu. Misalnya kesulitannya eh, belum menemukan tata cara penyusunan pos secara tepat misalnya. Dua, misalnya kesulitannya adalah seringkali misalnya eh, terjadi perbedaan pendapat di kalangan panitia tentang penyusunan pos misalnya gitu. Oke, enter saja teman-teman. Nah, kalau mau terlihat rapi ininya kan bisa kontrol satu saja kalau mau tampil di sini, format satu, di alignment, di wrap text saja teman-teman semuanya. Nah, gitu. Oke ya. Ini terlalu cepat nggak saya? Jadi yang ini kalau tadi kan begini. Nggak ada. Kalau tadi kan tampilnya begini nih. Kalau pengen lebih terlihat rapi, ini sebetulnya kan nanti akan masuk di ini. Barangkali ininya mau di print gitu. Jadi misalnya nih, Pak Abdi mah hoyong ieu nanti di print, kemudian tanda tangan, ya ininya rapihkan dulu. Nah, rapihkannya caranya di sini kontrol satu saja, pijit kontrol dan angka satu, kemudian di sini ada wrap text. Tinggal oke. Sampai sini bisa diikuti? Bu Suci, aman? Oke, saya lanjut. Nah, sekarang penyusunan naskah soal. Naskah soal ini disusun oleh siapa gitu. Nah, itu penting bagi kita supaya nanti kita akan mendapatkan feedback dari apa yang sudah mereka kerjakan. Misalnya, naskah soal itu bisa jadi ada yang disusun sendiri, oke. Bisa jadi juga dia soalnya menggunakan MGMP yang karena MGMP-nya agak aktif gitu ya, dibuatkan tuh soalnya, karena saya pernah menemukan hal seperti itu gitu, walaupun
harusnya akan dibuat sendiri gitu. Nah, kalau mau dibuat sendiri maka 1 di sininya, yang lainnya 0, 0 saja. 0, 0, 0. Oke. Nah, ini lainnya ini misalnya eh tapi nggak ini ya memungkinkan misalnya apa berdasarkan soal yang dibuat oleh Puspendik yang lama misalnya gitu kan. Misalnya gitu ya. Kalau enggak juga ketik saja 0. Nah, berikutnya masuk di format kisi-kisi sekarang. Kisi-kisinya menggunakan kisi-kisi yang mana? Apakah dibuat baku oleh sekolah? Kalau dibuat baku, tinggal ketik 1. Berarti yang lainnya 0, 0. Atau menggunakan format kisi-kisi yang dari, karena Kemendikbud tidak pernah mengeluarkan format kisi-kisi, teman-teman semuanya. Nggak pernah ada. Puspendik sekalipun itu bukan dulu gitu kan ketika menyusun UN dan USBN. eh, itu hanya sekedar apa ya, ya kekhasan saja. Itu kan diberikan kebebasan sebetulnya. Nah, idealnya sih sekolah sebetulnya membuat format baku entah itu dari mana gitu ya. Oke. Kemudian setelah kisi-kisinya ada, kita lihat. Nah, ini mah bukan ditanya, harus dilihat yang kayak kayak gini mah ya. Jadi ada yang ditanya, ada yang dilihat, teman-teman. Nah, kalau penyusunan kas soal itu kan ditanya. Tapi ketika penyusunan kisi-kisi soal, itu dilihat saja. Dilihat sambil ditanya sambil dilihat. Nah, sekarang kita lihat misalnya di kisi-kisinya indikatornya tertutup atau terbuka. Nah, biasanya kecenderungan sekolah ini mah entah dari mana asal muasalnya gitu. Itu selalu PG 40 uraian 5 biasanya. Atau yang MIPA itu yang dulu, kalau MIPA itu pasti PG-nya 30 uraian 5 ketika ditanya, katanya kan MIPA lebih sulit. Nah, padahal secara filosofis kan tidak ada seperti itu. Nah, kita lihat indikatornya di kisi-kisinya itu, dari sekian soal itu, apakah tertutup semua atau terbuka semua, atau tertutupnya ada, terbukanya ada. Misalnya tertutupnya ada, terbukanya ada. Nah, nanti Bapak dan Ibu akan bertanya, yang tertutup dan terbuka itu seperti apa? Nanti kita kontennya kita diskusikan bersama-sama ya. Oke, nah yang penting kita ini dulu saja, ngisi dulu. Oke, kemudian mencantumkan level soal. Nah, bicara level soal, saya mau klarifikasi sedikit. Teman-teman, level soal itu muncul ketika Puspendik menyusun soal. Gitu. Kalau Puspendik itu dia menggunakan 3 level. Level 1, 2, 3. Secara teoritis sebetulnya nggak ada. Yang ada itu tingkatan berpikir. Karena kalau bicara, saya sedikit agak agak ini ya, agak mohon maaf sekali ke para kakak-kakak adik-adik nih. Saya hanya ini saja apa namanya, merefresh saja. Karena kalau bicara Bloom yang di Sempurna Anderson, sebelumnya kan ada bicara, kan ada apa namanya, pengetahuan, sikap, pengetahuan, keterampilan. Nah, bicara pengetahuan itu ada 2 isinya, ada dimensi kognitif, ada dimensi pengetahuan. Ketika bicara dimensi kognitif, maka isinya C1 sampai C6 gitu maksudnya. Tapi ketika bicara dimensi pengetahuan, maka pengetahuan itu ada fakta, konsep, prosedur, metakognitif. Nah, entah kenapa selalu diukurnya C1, C2, padahal ketika kita melihat soal C3 itu C3 apa? Bisa jadi kalau C3 walaupun misalnya C3 itu kan apa penerapan gitu. Bicara atau C4 analisis. Analisisnya analisis fakta atau analisis konsep gitu kan agak panjang lagi. Tapi nggak apa-apalah, kita nggak akan sampai ke sana terlalu dalam. Kita lihat saja apakah dia mencantumkan level atau tidak, baik itu level yang dikeluarkan Puspendik 1, 2, 3 ataupun versinya Bloom Anderson itu yang C1 sampai C6. Karena kalau bicara apa namanya, ketika bicaranya versi Wiggins, bahkan tidak ada labeling C1 sampai C6. Atau saya misalnya mau bicara dengan Marzano gitu. Kalau Marzano tidak bicara C1 sampai C6. Bahkan kata Wiggins, kalau ketika kita melihat kata memahami di Wiggins itu, memahami itu adalah level tertinggi di sebuah pengetahuan. Jadi kalau anak mampu mendemonstrasikan, anak mampu menjelaskan, anak mampu mensummary gitu, anak mampu mengevaluasi, itu anak sudah paham gitu. Itu walaupun tidak menutup kemungkinan ketika menurunkan CP, kemudian kita baca atau kita breakdown menjadi oleh Marjano, oleh Anderson gitu, saya sebenarnya nggak apa-apa juga. Yang penting kita di sini saja dulu yang agak basic gitu. Kita lihat level soalnya, level 1, 2, 3 sampai 1 sampai 6 ada enggak. Nah, kalau misalnya ada, jangan lupa kualitasnya nih, bener enggak? Jangan sampai begini misalnya, soalnya misalnya
peserta didik mampu menjelaskan tentang teknik dasar bola voli. Kemudian dia masukkan C4 misalnya atau level 3. Nah, kan itu enggak. Jadi kita sambil lihat aja, oh iya ternyata ini belum gitu kan. Belum masuk. Belum masuk di apa? Belum masuk di ini sebetulnya gitu. Jadi kita catat saja di kisi-kisi tertulis dia mencantumkan level 4, ternyata ketika dianalisis soalnya masih C1 misalnya begitu. Oke, menggunakan stimulus sekarang. Nah, stimulusnya itu sebetulnya ini agak terkait dengan indikator, karena ini satu menyambung. Nah, kita bisa lihat apakah dia menggunakan stimulusnya berupa narasi, atau wacana, atau gambar, atau grafik, atau tabel. Nah, ini sangat penting ketika nanti pemahaman teman-teman guru di kita akan memetakan pemahaman guru tentang penyusunan soal. Kenapa sangat penting penyusunan soal? Karena soal ini berkaitan erat dengan proses pembelajaran. Karena asesmen ini bagian tidak terpisahkan dari pembelajaran sebetulnya gitu. Apalagi kalau bicara bicara yang agak dalam gitu, nanti sajalah. Yang penting kita lihat dulu eh, apakah ini stimulusnya menggunakan narasi, gambar, grafik, tabel, atau tidak sama sekali. Misalnya nggak ada tiba-tiba misalnya yang dimaksud dengan bola voli adalah gitu kan, itu nggak ada stimulus sama sekali gitu. Oke, kita tinggal ketik saja 0, 0, 0, 0. Oke, 0 gitu. Atau misalnya di sini ada nih berupa wacana, biasanya guru-guru bahasa lah gitu, wacana kayak misalnya anak buahnya Bu Nunui itu kan guru bahasa Inggris tuh pasti suka menggunakan wacana. Atau misalnya menggunakan gambar. Nah, ketika menggunakan wacana atau gambar, kita harus lihat si si stimulus ini sebetulnya ada hanya sebagai hiasan, sebagai pelengkap, atau memang urgen gitu. Bagaimana caranya? Mudah sekali. Kalau kita melihat misalnya ada stimulus berupa gambar, kita tutup saja gambarnya gitu. Kita tutup gambarnya, kemudian baca soalnya. Kalau dengan ditutup juga si anak sudah tahu cara menjawabnya, itu sebetulnya gambarnya tidak berfungsi. Nah, itu kita kasih catatan. Beberapa soal sudah menggunakan stimulus berupa gambar, tetapi sebetulnya gambarnya tidak berfungsi dalam penyusunan naskah yang dilakukan. Misalnya begitu. Atau misalnya eh, narasinya kemana gitu kan, soal pokok soalnya kemana, nah itu kita catat saja. Oke, kemudian penomoran soal sesuai kelompok CP, TP, KD, IPK. Jadi begini nih teman-teman, ketika kita menyusun soal misalnya nih, eh, kan akan terlihat tuh ada KD, CP gitu kan, lingkup materi dan lain-lain lagi. Nah, yang secara ideal yang kalau nyusun soal itu kan harusnya misalnya nih, kalau saya bicara ke 13 KD 3.1 gitu kan, KD 3.2 dan lain-lain itu. Nah, 3.1 ini misalnya satu soal satu paket soal itu kan 40 misalnya. 40 itu kan misalnya kebetulan dia KD-nya ada 4. Nah, berarti logikanya kan 10 10 10 10 gitu lah. Misalnya. Nah, ketika 10 10 10 itu nanti kita lihat nih, apakah si KD 31 ini misalnya ada di nomor 1, apakah masih sampai dia sampai 1 sampai 10, atau lompat-lompat nih, bahkan tiba-tiba ada di nomor 40, tiba-tiba ada di nomor 35, dan itu kan harusnya tidak baik gitu secara penyusunan soal. Harusnya dia berurut dari 1 sampai 10, KD 31, KD 3.2, nomor 11 sampai 20 begitu mestinya. Bahkan kalau lebih lebih hebat lagi, kita melihat misalnya, nah ini masuk di sini, ini penomoran soal ternyata acak-acakan misalnya 0. Nah, masuk ke sini mengurus soal dengan level soal. Nah, idealnya bahkan soal itu dimulai dari yang soal misalnya 1 sampai 10 nih. 1 itu yang paling mudah, yang tingkat kesulitan lebih tinggi itu pasti nomor 10. Nah, cuma kendalanya kalau yang CBT sekarang kan acak soal. Nah, bagaimana kalau acak soal? Boleh acak soal, tetapi yang diacaknya bukan bukan antar KD, tetapi dalam KD. Kalau misalnya si penyusun soal dalam hal ini yang operator CBT-nya nggak bisa, berarti dia harus diajarin oleh kita cara ngocok soal dalam KD gitu, jangan antar KD. Itu bisa saja. Jadi misalnya yang 1 sampai 10 tadinya nomor 1 mungkin jadi nomor 2, mungkin jadi nomor 5, mungkin jadi nomor 7 gitu. Nah, itu dia. Nah, di sini ternyata tidak menguruskan soal sesuai dengan level soal C1 sampai C6 misalnya, kesukaran dan lain-lain. Nah, berikutnya
kunci jawaban dan pedoman setoran kita lihat. Kalau ada mah pasti ada biasanya kuncinya, tapi lihat pedoman penskorannya. Kita lihat dulu kualitasnya dibuat catatan. Atau mungkin juga nggak ada, misalnya mungkin gitu. Nah, makanya kita sambil juga buat catatan tentang pedoman penskoran ini. Karena kan idealnya kalau PG misalnya 10, PGK 10 gitu. PG 10 itu mungkin nomor satu itu poinnya satu, nomor dua poinnya dua. Apa bobotnya gitu. Ada nggak? Terus pedoman penskorannya ketika siswa menjawab begini itu jadinya berapa, siswa begini jadinya berapa, kan itu harus ada. Nah, kemudian yang berikutnya kita masuk di, kemarin kan sempat dituliskan rubrik. Nah, kemudian saya usul dengan kriteria ketercapaian. Kenapa harus ada kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran? Karena ini sumatif, bukan formatif. Kan Bapak dan Ibu bedanya tipis sebetulnya antara sumatif dan formatif itu. Jadi beda formatif dan sumatif itu innamal amalu biniat, tergantung niat. Nah, kalau niat awal kita, niat guru itu ingin agar ketika siswa melakukan asesmen itu ingin agar saya sebagai guru dan siswa belajar dari hasil asesmen yang saya lakukan, yang siswa lakukan, berkaca gitu kan, untuk memperbaiki proses pembelajaran selanjutnya, itu namanya formatif. Tapi ketika kita ingin mengetahui apakah TP-nya tercapai atau tidak, maka itu sumatif. Dimanapun tempatnya, mau sumatif lingkup, mau sumatif akhir. Itu nawaiatunya beda tipis gitu sebetulnya. Nah makanya ketika bicara sumatif, entah itu di lingkup, nah ini agak panjang nih cerita cerita kriteria KKTP ini sebetulnya. Karena kita jarang sekali yang saya lihat ya, guru-guru itu menyusun KKTP. Karena di mindsetnya masih KKM. Kalau K13, KKM oke lah, saya kira teman-teman guru sudah oke. Nah ketika bicara di sini nih, ketika bicara di Kurmer, Nah, bicara tentang kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, maka harus dibuat gitu kan ini sumatif. Nah, kata kunci menyusun KKTP itu sebetulnya dilihat dari ketika guru menyusun indikator bagaimana guru membreakdown dari CP ke TP. Nah, kan CP ke TP itu ada cara yang paling simpel gitu. Jadi turunkan dari CP TP kemudian nanti buat indikator. Nah, indikator yang dibuat itu bisa jadi dipakai sebagai penyusun KKTP sebetulnya. Nah, ini yang yang harus yang saya kira pekerjaan yang agak panjang itu pas di sini nanti ketika menyusun KKTP di teman-teman di sekolah itu. Pasti seperti itu. Pasti akan jadi, saya kira semua sekolah akan jadi pekerjaan bagi kita gitu ketika menyusun KKTP ini. Nah, KKTP ini kan macam-macam bentuknya. Bisa kriteria, rubrik, skala, persentase, atau yang lainnya gitu. Pendekatan lainnya itu gabungan sebetulnya. Oke, misalnya di sini nggak ada deh. Nggak ada misalnya. Oke. Kemudian dokumen hasil analisis kualitatif validasi soal. Nah, validasi soal itu kan analisis itu ada dua, ada kuanti, ada kuali gitu kan. Nah, ketika bicara kuali banyak lah ini aplikasinya. Saya kira teman-teman sudah pada memiliki semua. Dan saya yakin agak jarang guru yang melaksanakan analisis kualitatif. Eh, Agak jarang. PKL kan? Iya, kita juga. Jadi agak jarang ya teman-teman ya. Agak jarang. Oh, Nah, ini teteh punya biasanya puasa sama PKL. dokumennya nggak ada. Iya, Oke. dari malam aku ge sahur pakai eta. Ini hoream Jum hari Minggu. Untuk Kanyahoan horeameun. Korea atau padahal tong miring. Bocor, bocor, bocor halus, Ambil Korea tuh ah. bocor halus. Oke, saya lanjut. Nah, kemudian sekarang kita udah selesai yang kuanti, kita masuk yang kuali sedikit. Bagaimana cara ketika dia misalnya di sini dokumen hasil analisis kualitatifnya tidak ada, ketik nol, berarti di sininya nggak ada. Nggak usah dijawab. Di sini strip aja ya. Strip aja. Karena memang dia tidak melakukan apa atau nol saja misalnya di sini boleh nggak apa-apa nol misalnya. Karena dia tidak melakukan. Nah, tapi ketika di sininya dia satu, oke. Maka bagaimana cara Bapak Ibu melakukan validasi soal? Nah,
kita tanya apa sih yang dia lakukan ketika validasi soal itu. Misalnya melakukan validasi validasi soal secara mandiri. eh, Oke, misalnya gitulah. Kan bisa jadi validasi soal itu difasilitasi oleh sekolah, difasilitasi. Yuk, kata kepala sekolah teh, mari kita sekarang setelah penyusun soal, bahkan mungkin kalau sekolah yang serius itu melakukan workshop penyusunan soal. Nah, ini sebetulnya apa peluang bagi teman-teman untuk dalam tanda kutip ya ke sekolah-sekolah kan ada workshop penyusunan soal gitu, workshop di dalamnya ada validasi soal. Apa tindak lanjut yang Bapak Ibu lakukan selama validasi soal? Misalnya setelah melakukan itu saya mengganti beberapa soal yang direkomendasikan kurang baik misalnya gitu. Nggak usah pakai saya lah, mengganti saja. Ini kalau sekolahnya ideal ya. Nah, ini ceritanya begini saja. Kan memungkinkan tidak diapa-apakan gitu kan memungkinkan. Oke. Selanjut sekarang ini maaf saya ini dulu. Oke. Nah, kemudian saya masukkan di sini kartu soalnya ada enggak gitu. Mohon maaf teman-teman ketika bicara kartu soal bukan hanya kartu soal PG dan uraian. Ketika misalnya saya PJOK melakukan apa namanya unjuk kerja gitu kan praktek itu ada kartu soalnya harusnya gitu ya idealnya. Misalnya di sini ada, tapi sebagian ditulis saja. Kok di sini? Bentar, saya ulangi. Misalnya ada sih ada, tetapi terbatas hanya untuk yang PG dan uraian misalnya, atau yang tertulis saja gitu. Sementara untuk kartu soal untuk proyek dan lain-lain nggak ada misalnya. Kita catat saja. Kemudian nakas soal utama ini biasanya ada. Oke, kemudian masuk ke sini sekarang. Nah, tes tulis di sini ada dua kolom teman-teman nih. Ini kan kalau dibaca tes tulis jumlah dan ketersediaan. Nah, ini jumlah yang sebelah sini. Ini ada atau tidaknya. Ini misalnya ada PG saja nih sama uraian. Bedakan sama esai ya teman-teman. Kalau yang jawabannya agak panjang gitu, itu namanya uraian, bukan esai. Kalau esai itu tulisan ide-ide siswa gitu. Nah, di sini berarti 0, tulis 0. Ini kebetulan sekolah yang agak konvensional sedikit gitu, dia pakainya PG dan uraian. Kita lihat PG jumlahnya berapa. Biasanya kan 40, yang lainnya 00. Nah, di sini 5 misalnya. Harapannya sih idealnya soal itu beragam. PG ada, PGK ada, menjodohkan ada, benar salah ada, isian singkat ada, dan lain itu kan. Oke. Memungkinkan juga ada sekolah yang non tulis. Misalnya, ah ada praktek nih gitu misalnya untuk mapel tertentu. Oke. Di sini misalnya unjuk kerja 1. Nah, bentuk lainnya ada nggak? Bentuk lainnya. Di luar ini misalnya ada sekolah yang dia ditambah dengan sidang apa karya tulis. Tulis saja. Bentuk lainnya sidang karya tulis misalnya di sini ya. Nah, ini supaya terrecord dengan baik. Jadi maksudnya kalaupun ada sekolah yang seperti itu, kita bisa jadikan apa berbagi praktik baik nanti dengan sekolah lain itu tentang ini misalnya. Nah, sekarang masuk di bank soal. Ada nggak bank soalnya gitu? Ambil sampel saja teman-teman 1 atau 2 orang guru. Nah, biasanya sih jarang yang punya bank soal biasanya ya. Kemudian sumbernya sekarang sumber nyusun soal itu dari mana mereka itu? Kebanyakan di sini. Nah, buku teks langsung. Ya nggak apa-apa. Tapi idealnya kan ada dari kisi-kisi. Misalnya ada yang ngambil dari sini ada, dari lembar ini ada, dari sini ada gitu kan. Kisi-kisi soal. Tapi ente pari itu dia mah gitu kan dari AI mah gitu. Tapi jangan salah nih, kecenderungannya sekarang guru-guru bikin soal dari AI. Pak Asep, betul ya? Pengalaman Pak Asep Yogas tuh. Mungkin nanya ke guru-guru. Biasanya banyak yang menggunakan AI sekarang.
Oke. Ya, termasuk KKTP juga, Pak, dibikin AI. Nah, gitu. Heeh. Oke. Bagaimana kalau ada tulis saja nggak apa-apa. Nah, berarti nanti jadi ini kita, jadi apa? Jadi PR kita untuk pembinaan. Oke. Sekarang bicara tadi ketika di sininya levelnya ada, kan di sini ada level kognitif tuh. Nah, di sini di nomor 2 dalam penyusunan naskah kisi-kisi, maka ditanya ulang ini persentasenya. Ada enggak C1, C2-nya? Kita sudah mulai pilih tuh. Kalau tadi kan hanya ada, tidak pelebelannya. Sekarang kita tanya, kenapa saya gabung C1, C2? Ini ikut ke levelnya Puspendik gitu. Karena kalau Puspendik, dia menulis kisi-kisi, C1, C2 itu level 1, C3 level 2, C4, C5 itu level 3. Yang sering mereka sebut dengan High Order Thinking Skills, itu HOTS. Kemudian C1, C2 itu LOT. Nah, mereka C3 menyebutnya MOD, Middle Order Thinking Skill gitu. Walaupun setelah dibaca-baca sebetulnya nggak ada kata Mercury itu kan sebetulnya kalau mau dikategorisasi hanya ada dua saja, lot sama hot gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah. Mereka juga kan punya landasan berpikir yang kuat gitu. C1, C2 misalnya ada, oke. C3 nggak ada nih. Nah begitu C4, C5, C6 ada. Ini berapa persen misalnya? Kalau yang ini hanya sedikit, hanya 10% misalnya. Nah, kalau yang ini berarti sisanya 90%. Ketik saja begitu. Selesai sudah? Nah, sekarang agak sedikit nih kita gali. Nah, di bagian sebetulnya bagian di sini yang bagian lebih pentingnya di sini kalau kalau saya sih begitu menurut saya. Karena kita akan tahu sebetulnya apa saja sih yang jadi kendala bagi mereka ketika mereka nyusun soal. Walaupun ngakunya bikin sendiri atau mungkin ngakunya dari mana gitu atau MGP dan lain-lain, kita tanya apa kesulitannya. Belum memahami, kita harus temukan saja belum memahami teknis penyusunan soal HOTS misalnya gitu. Oke. Sekarang apa sih yang ingin Bapak ketahui kalau gitu tentang penyusunan soal? Hayang naon sih nu benerna gitu, hayang 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 naon anu yang ingin diketahui itu apa sih sebetulnya gitu. Nah, menyusun misalnya ingin mengetahui menyusun soal secara baik dan lengkap misalnya memungkinkan kan begitu ya. Oke. Kemudian nah sekarang ini ini bukan dari hasil obrolan dengan teman, tapi ini hasil judgement teman-teman semuanya, hasil pandangan atau perspektif para pengawas terkait dengan misalnya apakah soalnya sesuai dengan indikator atau tidak. Ya, kalau gitu kan kita lihat nih. Coba lihat soalnya, kemudian lihat kisi-kisinya. Sudah sesuai belum? Kadang-kadang mungkin di kisi-kisinya bagus. Biasanya disajikan narasi dan deskripsi atau disajikan gambar atau tabel tentang kebudayaan jasmani peserta didik mampu mengevaluasi tentang hasil kebudayaan jasmani siswa. Begitu di begitu di soalnya eh, misalnya disuruh hitung kebudayaan jasmani. Kan itu bukan evaluasi, tapi menerapkan C3 gitu. Nah, berarti kita tulis kesesuaiannya secara umum saja. Apakah soal-soal yang ada ini sesuai tidak dengan indikator soal atau bahkan sesuai enggak dengan CP-nya, dengan KD-nya. Misalnya gini, di sana itu tadi disajikan narasi tabel tentang kebudayaan jasmani. Peserta didik mampu mengevaluasi. Nah, ternyata di CP-nya bukan mengevaluasi, mengkrit. Nah, kita kasih catatan misalnya soal sesuai dengan indikator soal dalam kisi-kisi, tetapi levelnya masih di bawah tuntutan KD atau tuntutan CP. Bisa tulis begitu. Di sini bagian bermananya sebetulnya, karena ini pandangan kita. Misalnya, kalau kalau saya menulis, jangan jangan ketik sesuai, kemudian tidak sesuai. Kalau gitu nggak ada maknanya. Justru di sini catatan pentingnya gitu. Kata Pak Ang mah bagian serunya di sini gitu, anu rada ngesangna bagi kita karena kita akan membuat judgement. Misalnya soal sesuai dengan indikator dalam eh, isi isi soal, tetapi sebagian besar belum sesuai. Oke, dengan TP misalnya. Oke.
Sebagaimana dengan pemenuhan kaidah penyusunan soal. Nah, ini yang kemarin diobrolkan oleh Pak Asep gitu kan, dengan Bu Yeni. Sesuai nggak dengan kaidah penyusunan soal? Nah, berarti kita harus tahu dulu kaidah penyusunan kaidah soal yang mana, misalnya penulisan titik, penulisan huruf besar, urut urut tahun gitu kan. Misalnya soal itu bertanya tentang tahun atau bertanya tentang angka, angka itu jawabannya 1, 2, 3, 4, 5 karena misalnya opsinya E. Nah, itu kan idealnya harusnya dari kecil ke besar atau dari besar ke kecil. Tidak boleh seperti itu misalnya 1, 3, 2, 5, 4 gitu. Tidak begitu gitu. Nah, ini judgement Bapak Ibu sesuai belum? Nah, Bapak Ibu bisa nulis macam-macam. Ini contoh ya, penulisan soal secara umum belum eh, sesuai dengan kaidah yang tepat misalnya. Oke, ini kan judgement Pak Ibu. Nah, sekarang bagian ini di sini terakhir, soalnya sudah mengintegrasikan literasi dan numerasi belum? Nah, berarti Bapak Ibu harus baca dulu paling tidak literasi dasar itu seperti apa. Di sini kan banyak sekali ahli literasinya, ada Bu Suci, Bu Dewi, Bu Yuli, Bu Epo, dan lain-lain banyak lah. Kalau teman-teman GP itu kan literasi numerasinya bagus. Nah, jadi nanti bisa berbagi juga. Nah, kita lihat apakah sudah mengintegrasi literasi atau belum dalam naskah soal, misalnya eh, hampir sebagian besar soal belum mengintegrasikan gitu kan, ini bahasa saya Bapak Ibu ya, bahasa kita diksi bisa berbeda-beda ya. Soal belum mengintegrasikan literasi dan numerasi, dan hampir sebagian belum mengintegrasikan literasi dan numerasi, eh, dan lain-lain lah gitu pokoknya. Ini hanya ini saja. Nah, kemudian apa rekomendasi bagi kepala sekolah? Ini sebetulnya rangkuman dari seluruh kegiatan kita pada hari tertentu itu. Kita rangkum di sini apa sih yang kita rekomendasikan bagi sekolah, entah itu bagi kepala sekolah, entah itu bagi guru. Misalnya satu, hmm, perlu peningkatan kompetensi guru dalam penyusunan soal HOTS misalnya. Oke, titik koma dua, eh, perlu diadakan pelatihan tentang eh, tentang integrasi dan numerasi dalam pembelajaran. Misalnya begitu ya, misalnya enter. Nah, sekali lagi kalau ininya kurang rapi, teman-teman tinggal tinggal di sini saja. Ini kan misalnya panjang nih. Kontrol satu, kemudian ini belum di-praktek sama saya. Oke. Atau bila perlu nanti di, di ini kan aja diperbesar saja, di format row height-nya ditambah gitu. Bisa aja. Ini kan cuma 45. Cuma tiga baris gitu. Kalau lebih dari tiga baris tambah saja, misalnya ini kan satu baris di Kelar bisa Excel itu masuk kucing. tingginya kan 15 tingginya 15. Nah, nanti kalau misalnya lebih dari tiga baris, kalau mau nambah berarti jadi 60 gitu kan. Itu settingan Excel-nya seperti itu biasanya. 5 atau 15. 15. Jadi kalau lebih dari tiga baris tambah saja. Oke. Sampai sini, nah, tadi saya pengakuan dosa, saya lupa tadi ya, lupa membuat inputan untuk petugas. Kita ketik di sini petugas monitoring. Ini jangan lupa kasih tanggal. Tanggalnya misalnya 15 Maret 2025. Nah, ini jangan lupa NIP-nya. Oke. Di sini misalnya Mamat. Ini kalau ASN kan dia NIP sebetulnya ya.
Ini, nah, ini kalau saya cerdas sedikit harusnya dikopas dari atas. Ini misalnya gini-gini aja deh, bentar. Oke, misalnya saya enter dulu. Ini bisa dirapikan teman-teman sebetulnya, karena belum saya rapikan. Oke, Ctrl S. Kalau sudah selesai, jangan lupa klik menu. Oke, teman-teman, sampai sana dulu masih bisa diikuti? Saya lanjut atau gimana? Saya Lanjutkan. Lanjut. Oke. Nah, pengisian seperti itu lanjutkan di sekolah kedua, sekolah ketiga, sekolah 4, sekolah 5, sekolah 6, sekolah 7, sekolah 8. Oke, untuk SMK sampai 15. SLB sampai 15. Kalau tidak saya lihat betul ya Pak Asep ya 15 ya. Untuk SLB. kan abdi melangkung Pak itu 5. Oh, Abdi ninggal itu cuma 15. Di double Sarang berarti Pak ka- ini. Ya, sarang Abdi. KCD 2. Oh, sang kecil. Ya, di double berarti Pak ininya Pak 2 kali karena di ku Abdi mana itu 15 janten di jadi ku Abdi di ini di apa namanya dipatoknya sampai 15. Jadi kalau lebih dari 15 Bapak Di ini kopi jasa Pak. ini aja dari sini aja lagi bikin dua dua ininya. Nah, Kemana Pak itu. biasa? Oke, siap ya Pak. Oke, misalnya ini kalau sudah selesai, ini ceritanya selesai kan input ya. Aman? Nah, kalau sudah selesai, saya lanjut. Sekarang kita lihat hasilnya sekarang di sini. Yang ini, sorry, saya ulangi. Nah, ini kan sudah ini. Bapak dan Ibu, kalau mau di print, tinggal Ctrl P saja, teman-teman. Nah, tinggal di print ini, kebetulan sudah saya rapihkan untuk ngeprintnya. Sudah saya rapihkan. Jadi, Bapak Ibu tinggal print kertasnya A4, teman-teman. Nah, ngeprint sampai halaman 4 ya. Kalau halaman 5 kan sudah ini mah sudah yang lain gitu. Jadi keprintnya di sini page 1 sampai 4 saja. Minta diprintkan kan di sekolah bisa. Nah, itu aman. Untuk masalah ngeprint aman, teman-teman? Siap Pak, aman Pak. Aman. Oke. Nah, sekarang saya kembali ke menu ceritanya udah di print satu. Kalau Bapak Ibu mau dalam bentuk hard copy-nya tinggal print, cap, tanda tangan gitu. Kalau kalau saya nih, saya sudah minta izin ke sekolah, saya minta cap dan tanda tangan scan-nya gitu. Langsung saya masukkan di sini. Jadi nanti kalaupun butuh di print, nanti saya print di rumah saja. Nah, ceritanya ini 8 sekolah sudah selesai atau SMK 15 atau yang Pak Asep 35 itu sudah selesai. Wilujeng lah pokoknya nama. Kemudian saya masuk di sini sekarang hasil data peserta. Oke. Nah, begitu hasil data peserta. Nah, ini kan karena SMK di sini sama SLB terabaikan ya. Nanti SMSLB ini isi sendiri. Ini isian yang ada, SMK itu isian yang bawaannya saya karena untuk teman-teman gitu. Nah, nanti kalau kalau kita mau presentasi entah itu di cabang dinas, entah itu di sekolah binaan, kita kumpulkan misalnya kita presentasi gitu kan di teman-teman seluruhnya kita bisa lihat oh teman-teman ternyata jumlah ini untuk jumlahnya ini ada segini. Ini kalau model laporan sudah enak. Oke. Kalau karena ini sudah ada data tadi kemarin saya ngisi udah tercantum nih yang hambatan penglihatan gitu kan. Ada berapa yang ini ada berapa terlihat. Ini jumlah siswa juga terlihat. Oke. Ini ternyata untuk binaan saya itu yang MIPA ada 35 ceritanya gitu kan. Kemudian totalnya 35, yang IPS 70. Jadi jumlah totalnya sudah 360 tuh siswanya misalnya gitulah ceritanya. Oke, saya lanjut di menu lagi. Saya masuk sekarang di hasil data pengregulasian. Nah, ini yang tadi ternyata hampir seluruh sekolah 88-nya menyusun program kerja gitu kan. Menyusun ternyata. Kemudian juga sebetulnya bisa dibaca di sini, bisa dibaca di grafik sini. Mohon maaf kalau grafiknya tidak terlalu bagus teman-teman ya, karena ternyata penyusunan program kerja itu sebagian besar di sekolah binaan saya disusun oleh kepala sekolah tuh 87-80%. Kalau yang ini panitia PSAJ-nya cuma 12,50%. Panitia PSAJ-nya. Nah, kita kan bisa lihat, nah berarti ini pekerjaan rumah nih bagi saya.
ke depan jangan sampai ini kan idealnya disusun oleh panitia PSAJ gitu. Nah, kemudian prosesnya masih ada soal, nah prosesnya itu disusun berdasarkan hasil modif, itu bahasa halus sebetulnya modif itu. Kalau tidak kita menyebut copy paste gitu kan, inginnya kita di sini. Oke. Nah, kalau di sini untuk dasar hukum ternyata ini ada yang kurang nih lampiran nih, yang belum nih lampiran apa di sini ini ada nih keterangannya, yang belum nih hanya ada 7. Jadi ada yang belum melampirkan SK. Nah, tugas kita berarti memperbaiki sekolah tersebut. Nah, kelengkapan dokumen PSAJ-nya bisa dilihat di sini nanti sudah juga. Kemudian sumber pembiayaan ternyata sebagian besar seluruh sekolah menggunakan pos pusat gitu. Tidak ada yang menggunakan komite. Nah, tapi ada juga yang lainnya ternyata 1. Nah, ini angka yang sebelah kirinya itu persen, angka yang sebelah kanannya jumlah sekolah. Jadi kalau misalnya 100% 8 artinya seluruh sekolah, jumlah sekolah binaan saya ada 8 gitu. Nah, kalau yang ini lainnya misalnya 12-50%, 1, jadi hanya 1 sekolah yang bersumber dari lainnya gitu. Kemudian moda PSAJ ternyata sebagian besar sekarang menggunakan CBT. Nah, perlu apa tindak lanjutnya? Begini teman-teman, hati-hati juga CBT itu sekarang kan anak-anak semakin cerdas. Memungkinkan itu menggunakan di apa namanya di floating gitu. Ketika di floating, anak-anak anteng gitu kan melihat kunci jawaban, guru anteng di depan karena ada CBT ya atau HC gitu. Ternyata enggak sekarang. Makanya di beberapa sekolah favorit kayak Regina Pacis bahkan tahun kemarin menggunakan paper base gitu dengan berbagai alasan gitu. Nah, jadi kita harus juga melihat makna dari sini. Kayak ini pemanannya. Ini adalah persentasenya. Oke. Nah, ternyata jumlah bos pusat yang digunakan kalau besarnya sampai 61 juta besarannya dari 8 sekolah itu gitu. Nah, kita bisa lihat kan secara faktual. Nah, itu yang ke hasil pengusaha. Sekarang hasil data penyusunan. Nah, kita lihat sini. Penyusunan ternyata seluruh sekolah itu menyusun naskah soalnya disusun sendiri. Oke. Kunci jawaban ternyata masih ada sekolah nih yang tidak menyusun kunci dan pedoman satu sekolah karena di sini 87,50. Saya perbesar ya. Nah, 87,50,7. Nah, 7 itu berarti hanya 7 sekolah yang buat, satu sekolah tidak. Kemudian ternyata kalau saya melihat di sini, satu bicara format, hanya satu sekolah yang menggunakan format baku, oleh sekolah yang lainnya menggunakan format dari antah berantah gitu. Kemudian semua sekolah menggunakan indikator tertutup terbuka, mencantumkan level soal dan lain-lain, tapi di sini ada stimulus soalnya tidak ada yang menggunakan. Kemudian di sini juga penomoran soalnya tidak sesuai juga. Kemudian tidak mengurutkan soal. Nah, kita janji saya dengan kepala sekolah, Bapak Ibu punten gitu, abdi teh yang silaturahmi ke sekolah, tapi yang ngobrol tentang ini gitu dengan Bapak, dengan Wakakur, kan bisa begitu. Jadi tidak ada alasan bagi kita, ya orang ke sekolah rek naon ya, iya. Nah, tidak begitu karena berdasarkan dari ini juga sudah banyak kerjaan. Kemudian dari KKTPO ternyata kita belum lihat kualitas ya, tapi baru lihat kuantitas. Ada satu sekolah yang tidak menyusun KKTP ternyata itu kan. Kalau analisis ternyata semuanya membuat gitu secara kuantitatif gitu kan. Nah, kemudian lagi kartu soal. Saya perbesar lagi. Kalau bank soal gitu kan sudah semua tuh ternyata. Tetapi ketika bicara nah di sini bank soal itu ternyata ada satu sekolah yang tidak punya. Kemudian kalau lihat ke sini saya pisah ya tes tulis dan non tulis. Ketika bicara tes tulis, ternyata tidak ada satupun sekolah yang menggunakan variasi soal, hanya terbatas PG dan PGK. Sudah kebayangkan kalau kita ke sana? Oh ya udah berarti saya akan menjelaskan tentang tata cara menyusun PGK, tata cara menyusun soal menjodohkan, benar salah, menulis esai gitu kan. Berarti bagaimana kita mau ngobrol tentang esai kalau kitanya tidak ngoprek-ngoprek dulu apa itu esai gitu. Kemudian ternyata kalau di non tulisnya
nggak ada sih sebetulnya yang project, ternyata nggak ada yang berani gitu, nggak ada yang berani produk gitu, nggak ada yang portofolio, nggak ada yang lisan, mereka di sana. Berarti kita menjelaskan tentang itu. Nah, sumber penyusunan soalnya semuanya dari eh, CPTP, tapi yang bersumber dari kisi-kisi cuma satu ternyata. Oh, berarti yang lain, kalaupun kita mau hajar habis nih di bagian penyusunan kisi-kisi nanti. Kemudian kalau dilihat ke prosentase level soal, ternyata rata-rata masih berkutat di C1, C2. Yang C3-nya nggak ada, yang C4, C5, C6-nya hanya satu sekolah. Nah, Bapak Ibu dari sana kan sudah kebayang kita mau ngapain ke sekolah ini gitu. Oke, sampai sana saya kembali ke sini. Dan yang terakhir jangan lupa Bapak Ibu klik di hasil data wawancara. Nah, di sini karena ini kan saya asal ngisi saja dulu kemarin itu. Di sini yang nomor satu, Bapak Ibu kan sekali lagi bisa di gini ya, bisa bisa diurap teks ya, biar kelihatan gitu. Nah, kalau ini mah format saja, format row height-nya karena 15 kalinya misalnya 45 saja. Nah, oke. Nanti ini nomor satu ini kan ada 8 sekolah atau 15 sekolah. Nah, kita bisa menyimpulkan sebetulnya, menyimpulkan apa sih kendala yang dihadapi oleh mereka sebetulnya. Ada yang menulis apa penyusunan pos, ada yang nulis tentang yang lain gitu. Nanti kita resumukan. Itu kalau kita menulis executive summary itu bisa dilihat dari sini. Sampai ke bawah ya teman-teman, sampai ke bawah ini sudah ada semuanya terrecord dengan baik di sini. Sekali lagi kalau mau merapihkan tinggal di blok saja di sini. Blok misalnya bukan merapihkan, membuat eh, lebih besar. Yang lupa ininya di kontrol satu kemudian di wrap text di sini. Oke. Kemudian formatnya ditulis saja row height-nya berapa. Misalnya mau sekali lagi kalau row di Excel sini itu eh, satu row itu 15. Jadi kalau kita mau 3 row berarti 45 gitu. Kalau mau 2 row berarti 30. Ketik 30 oke saja. Oke. Nah, barangkali untuk teknis pengisian sampai di sana, saya kira kalau ada yang perlu didiskusikan lebih lanjut, di sini kan ada banyak teman-teman dari apa dari apa namanya dari teman-teman kakak-kakak adik-adik semuanya. Kita masuk di diskusi saja. Saya serahkan ke Bu Suci. Silakan Bu Suci. Saya kembalikan. Itu Pak Ang raise hand tadi. Oke, lanjut Bu Suci. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa Wah, kedengaran ya? mantap. Eh, oke, oke. Terima kasih kepada Ibu Suci, kemudian Pak Asep, yang telah memberikan kesempatan. Ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, Pak. Yang pertama itu mengenai kalau saya dulu itu tapi nggak tahu ya jadul kali ini mah. Masalah persentase materi untuk kelas 10 misalkan di kurikulum 13 ya. Kelas 10-nya berapa, KD di kelas 10, KD Hmm. kelas 11, kelas 12 atau di kurikulum Merdeka misalkan di untuk materi di fase E dan F misalkan terbagi. Prosentasi itu apa masih ada Pak? Itu yang pertama yang saya tanyakan ya. Prosentase untuk materi atau substansinya. Yang kedua Pak, pertanyaan yang kedua, karena kebetulan di sekolah saya tidak semua sekolah mengadakan PSAJ, Pak ya, ada beberapa sekolah. Di antaranya yaitu eh, Mandirinya Lindung itu baru kelas ada dua apa kelas 10 dan kelas 2 11. Kemudian juga untuk yang di itu juga yang di Cidadap juga masih belum mengikuti PSAJ ya karena untuk kelas 12 dia baru kelas 10 dan 11 juga.
Kemudian juga di Alpiah ya, Alpiah karena kayaknya tidak bisa melaksanakan PSAJ sekarang, Pak, karena kondisi kemarin masih terkena bencana juga, kebagian juga. Jadi itu ada dua hal, Pak, yang ingin saya tanyakan. Pertama yang tadi presentasi substansi masih digunakan apa tidak? Untuk kelas 10-nya berapa, kelas berapa persentase, kemudian kelas 11 dan kelas 12-nya, baik itu kurikulum Merdeka maupun kurikulum 13 ya. Yang kedua tadi ada beberapa sekolah yang tidak ikut. Itu saja Pak yang saya tanyakan. Terima kasih. Baik. Ya, jadi kalau untuk sekolah-sekolah yang tidak melaksanakan kan, ya memang mau gimana lagi kan karena mereka tidak karena siswanya kan belum belum ada yang kelas 12 gitu. Kecuali kalau yang Alpiah. Nah, kalau yang Alpiah itu berarti nanti kalau saya sih kalau misalnya ada sekolah yang belum ada yang kelas 12, saya tetap akan ke sana. Saya manfaatkan saja untuk pendampingan penyusunan soal. Hmm. Nah, kan mereka sebentar lagi akan apa akhir tahun kan. Nah, semati akhir tahun. Nah, kita manfaatkan saja seperti itu gitu. Supaya momennya kena nih dapat nah gitu. Kan bisa jadi apa instrumen ini kita pakai juga untuk melihat yang sumatif akhir tahun. Nah, yang tahu Momen betul Pak, kan gitu. PSAT betul betul. Gitu kan. Yang kedua, terkait sekolah yang belum melaksanakan, saya pikir sih Pak Ang bisa membuat surat pernyataan saja. Surat kan Pak Ang melaksanakan apa harus membuat surat keterangan pendampingan. Di surat keterangan pendampingan itu ditulis saja bahwa sekolah ini tidak melaksanakan dikarenakan kendala bencana alam gitu kan dan lain-lain gitu. Supaya kitanya juga gugur kewajiban kita gitu untuk tidak bersalah gitu. Nah itu ya versi saya itu satu. Yang kedua terkait dengan tadi persentase soal. Nah kalau persentase soal itu begini, ini agak panjang nih jelaskannya. Barangkali sebelum saya jelaskan yang lain mungkin Pak Chandra mau menjelaskan tidak? Pak Chandra, halo Pak Chandra, atau yang lain dulu? Kalau saya sih begini, kalau persentase soal itu erat kaitan dengan esensi materi sebetulnya. Eh, ini agak panjang nih kalau mau saya jelaskan gitu, tapi nggak apa-apa ya. Ini waktunya jam berapa sekarang, Bu Suci? Ntar aja kali ya Pak. Oh iya, fleksibel ya waktu ya, karena yang penting ini Zoom-nya kan mumpung ada Zoom yang pro gitu. Ya, jadi begini, kalau kalau menyusun, nah ini saya buka dulu bentar ya. Penyusunan. Nah, ini erat kaitan nyusun soal itu. Ini agak saya tidak akan jawab langsung yang ini ya Pak Ang ya. Saya jawabnya agak melingkar nih ya. Oke oke Pak. Nggak usah ini. Nanti juga akan ada di pelatihan kali ya kalau itu. Ini jawabannya agak melingkar sebentar. Jawabannya agak melingkar. Sebentar, CP, 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 CP. Oke. Nah, saya buka dulu. Sebentar. Saya buka dulu. Izin saya share lagi ya. Saya share screen. Bentar. Ini mah jangan saya terus, harusnya teman-teman yang lain. Oke, terlihat ya, teman-teman semua. Begini, dalam dalam apa dalam mengelola pembelajaran itu, seorang guru itu paling tidak ketika akan mengelola pembelajaran, saya menjelaskan begini. Jadi guru itu harus membayangkan tiga hal. Guru itu apa saja yang harus dibayangkan? Banyak. Banyaknya ini ada berapa? Ada tiga. Oke, bentar. Bentar ya. Jadi ketika kita seorang guru akan menyusun apa namanya eh, pembelajaran, karena kita agak muter sedikit karena asli itu kan bagian dari pembelajaran. Ketika guru akan mengelola sebuah pembelajaran, kita harus harus guru itu membayangkan tiga hal. Satu, bayangkan bahwa siswa itu harus bisa apa. Nah, siswa harus bisa apa itu kan kaitannya dengan CP dan KD, gitu kan.
Nah, harus bisa apa itu kan erat kaitan dengan kompetensi. Nah, kompetensi apa yang diinginkan, yang harus dicapai, yang harus dipahami, yang harus didemonstrasikan, yang harus dilakukan oleh siswa, itu namanya kompetensi. Adanya kalau kurmat di CP, kalau K13 kan di KD. Hanya CP dan KD itu kan masih umum, maka guru harus membreakdown CP jadi TP, KD jadi IPK, kan begitu cerita awalnya. Nah, jadi sebetulnya tugas guru yang pertama itu adalah menyusun TP dan IPK. Satu. Yang kedua, sudah membayangkan tuh siswa harus bisa apa. Yang kedua, sekarang guru juga harus membayangkan bagaimana cara siswa mencapai kompetensi yang diinginkan. Bagaimana caranya? Berarti guru harus menyusun kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran ini harus disusun. Makanya harus spesifik kegiatan pembelajaran itu. Jangan misalnya begini, peserta didik disiapkan secara fisik dan psikis. Ngapain disiapkan fisik-psikis teh? Buat apa gitu. Nah, yang ketiga, berikutnya berarti guru itu harus membayangkan sebetulnya kan sekarang TP sudah punya, kegiatan sudah punya. Guru harus membayangkan bagaimana caranya kita tahu bahwa siswa sudah mencapai TP. Nah, cara kita mengetahui siswa mencapai TP atau belum, caranya dengan melakukan asesmen. Berarti guru harus melakukan asesmen. Jadi sebetulnya inti dari pembelajaran itu, kalaupun itu dituangkan dalam bentuk dokumen yang namanya RPP atau modul ajar, hanya 3 sebetulnya. Satu, merancang TP IPK, 2 merancang kegiatan, 3 merancang asesmen. Nah, ini satu kesatuan sebetulnya. Jadi tidak bisa dipisahkan, itu namanya merancang pembelajaran. Nah, ketika kita merancang membreakdown TP dari CP, maka di sini sebetulnya kata kuncinya itu. Karena kalau di sininya sudah kurang tepat, maka asesmennya tidak akan benar. Pasti itu. Bagaimana caranya? Saya masuk di sini. Kemudian Ibu kan ini bisa dilihat nggak? Teman-teman, Bu Suci, Pak, bisa dilihat nggak? Bisa, Pak, bisa. Oke. Nah, ini saya kasih contoh. Ini ada CP. Jangan lupa CP itu kan dalam dokumen ada yang di atas itu yang sifatnya umum, ada yang per elemen. Untuk menyusun TP, buka yang per elemen, copy paste. Ini misalnya Bapak Ibu akan buat dalam bentuk entah di Excel, entah di apa namanya, entah di Word, kopikan saja ke sini. Kopikan ke formatnya. Yang pertama CP, kopikan. Misalnya saya kasih contoh elemen pengukuran, berarti ini matematik. Elemen pengukuran peserta didik dapat menjelaskan cara untuk menentukan pola lingkaran dan menyelesaikan masalah yang terkait. Titik. Masuk kalimat berikutnya, mereka dapat menjelaskan cara untuk menentukan sampai dengan yang terkait. Titik. Kemudian ada kalimat berikutnya, peserta didik dapat menjelaskan pengaruh perubahan sampai dengan volume. Titik. Nah, kalau kita mau membuat TP, sederhananya, masuk lihat kalimat awal sampai titik. Nah, kalimat awal sampai titik itu kan di sini. Peserta didik dapat menjelaskan cara untuk menentukan garis lingkaran. Kopikan ke sini. Maka kalau saya terlalu cepat diingatkan. Maka ketika kita melihat CP elemen pengukuran matematik ini, kalau kita breakdown jadi TP, sebetulnya TP-nya cuma 3. Sampai sini bisa diikuti? Halo? Bisa. Bisa. Oke. Kita sudah punya. Ini guru belum membuat ya. Ini baru copy paste saja. Oke. Masuk di sesi berikutnya. Tandain. Nih ada yang ditandain warna merah. Maka kenapa saya harus ditandain ini supaya mudah. Ingat karakteristik IPK dan karakteristik TP itu kan beda-beda tipis. Nah, kalau di IPK kita mengenal ABCD, audience, behavior, condition, degree namanya. Nah, kalau di TP isinya kan cuma 2 TP itu. Satu kompetensi, yang kedua lingkup materi. Begitu. Maka berarti kita harus memilah yang mana kompetensi, yang mana lingkup materi. Apa itu kompetensi? Kompetensi itu kemampuan yang harus dikuasai, yang harus dicapai, yang harus dipahami, yang harus didemonstrasikan oleh siswa. Namanya kompetensi. Nah, bicara lingkup materi kan ada 2, ada konsep, ada konten. Nah, ya. Oke lah, tidak perlu dijelaskan lebih lanjut tentang konsep dan konten, yang jelas pisahkan saja. Pertama, nih, sekarang saya cek Pak Ang. Ketika di sini ada yang warna merah, Ya. Nah ini menunjukkan apa? Potensi. Kompetensi. Nah, berarti kompetensi di TP pertama, siswa itu harus bisa menjelaskan, harus bisa menentukan, harus bisa menyelesaikan. Itu tuntutannya. Tentang apa? Lingkup materinya, tentang lingkaran. Saya kembali ke sini.
Ini kan ada CP, satu CP ya, elemen ya. Ya. CP satu elemen. Kan dari CP itu banyak elemen. Kalau PJOK misalnya ada 4 elemen. Kalau matematik saya nggak tahu, kalau yang ekonomi saya nggak tahu pokoknya. Ya. Switching eta tah nu bodas eta bukan handap nu ieu tah eta di bawah ya deui nu Oke, saya lanjut. Masuk di sini. Ini kalau dengar suaranya, saya tahu yang ngomong barusan Bu Suci. Ini pinjaman bukan ininya, apa Zoom-nya? Lanjut, Bos. Ya, Oh, bukan. Kirain pinjaman. Saya dengar suaranya, tak oke. kenal suaranya gitu. Oke, baik. Sekarang saya masuk di sini. Lihat ke sini, satu elemen. Oke ya, satu elemen. Ada berapa TP nih? Ada berapa TP tadi? 3. Tiga. 3. Oke, satu ada 3. Oke, berikutnya. Nah, begitu ada 3 TP ini, satu TP ini ternyata kompetensinya ada 3 di sini, lingkupnya ada 1. Berarti ada berapa lingkup materi dari satu elemen tadi? Ada 3. 1, 2, 3. Nah, sudah ketahuan. Jadi kalau misalnya guru melaksanakan sumatif di lingkup materi, berarti ada berapa sumatif? Ada berapa sumatif? Berapa kali? 3. 3. Jadi gampang sebetulnya ngeceknya. Bapak punten Bapak ngelaksanakan, coba hoyong ninggalin nilainya. Nah, nilai sumatif lingkup teh kan 2 kali. Baca saja ininya CP-nya harusnya kan 4. Kenapa jadi 2 nilainya? Oke, dari sana juga udah ketahuan ya. Sip. Oke. Jadi nggak perlu cari-cari di Permendikbud tentang lingkup materi walaupun ada gitu. Lihat saja di sini. Oke, ini dipermudah sebetulnya. Sampai sini masih bisa diikuti. Jadi kita sudah punya kompetensi dan lingkup. Oke, sekarang ini guru membuat belum? Kalau begini, belum kan? Ini hanya copy paste ya. Hmm. Jadi nggak ada alasan untuk tidak bisa. Sekarang masuk ke sini. Kompetensinya sudah punya, lingkupnya sudah punya. Tugas guru mulai yang pertama di sini, sublingkup. Sublingkup itu apa? Breakdown, turunkan, spesifikasikan dari lingkaran. Lingkaran teh naon sih mau dimaksud lingkaran teh? Ku si guru eta teh. 1, unsur lingkaran. 2, keliling lingkaran. 3, luas lingkaran. 4, menghitung jari-jari jika diketahui keliling atau luas lingkaran. Soal cerita. Kenapa sublingkupnya soal cerita? Nah, saya balik lagi ke sini. Lihat. Kalimatnya baca pelan-pelan. Peserta didik dapat menjelaskan cara untuk menentukan luas lingkaran dan menyelesaikan masalah yang terkait. Jadi, budak teh hiji kudu bisa menjelaskan, 2 bisa menentukan, 3 menyelesaikan. Apa yang diselesaikan? Lingkaran. Masalah yang terkait dengan Permasalahan. permasalahan yang terkait dengan lingkaran kan? Ya. Oke. Berarti kalau lihat TP ini, materi esensinya ada di mana? Materi esensinya di lingkaran. Materi esensinya. Materi esensialnya. Ujungnya siswa itu harus bisa apa? Ini menyelesaikan masalah yang Menyelesaikan. Nah, kenapa saya tanya begitu? Karena saya akan masuk di bicara yang dari mudah ke sukar, dari yang paling biasa ke yang luar biasa, kompleks ya. gitu kan? Dari yang paling rendah ke yang paling tinggi. Berarti supaya siswa bisa menyelesaikan, syaratnya siswa harus bisa apa? Menjelaskan, menentukan gitu, Pak. 1, siswa caranya harus bisa menentukan dulu unsur lingkaran. Tulis Bapak dan Ibu di indikator ketersediaan TP. Nah, ini kan tinggal gabung kompetensi dan lingkaran. Menjelaskan unsur-unsur lingkaran. Menentukan keliling lingkaran. Menentukan luas lingkaran. Menentukan atau menghitung jari-jari. Kan menghitung tidak ada di sini. Ada nggak menghitung di sini? Nggak ada. Tidak Nah, ada. ketika Bapak dan Ibu membaca kompetensi, maka boleh menggunakan padanan yang dibuat oleh Anderson. Kan di sana ada kata kerja operasional yang banyak itu. Ya, itu. Menjelaskan itu bisa apa saja kalimat yang setaranya. Menentukan Setara. itu bisa kalimat setaranya apa. Oke ya, jadi tidak terlalu kaku di sini. Boleh enggak kalau lebih tinggi dari ini? Boleh jawabannya. Lebih rendah?
Jangan. Jangan, karena ada Jangan. yang Oke, saya masuk. Nah, berarti terakhirnya kenapa ada menyelesaikan soal cerita kontekstual terkait lingkaran? Sekarang tadi kan kita sudah apa namanya sudah sepakat nih. Budak mau bisa nyelesaikan soal cerita kontekstual lamun teu bisa, teu apal. Naon sih ari unsur lingkaran teh? Iya kan? ya betul. Jadi kalau begitu ketika kita mengajar memungkinkan walaupun materinya di kelas tinggi, memungkinkan yang namanya pembelajaran dimulai dari mungkin sorry, materi yang ada di bawahnya. Ingat, siswa kita ini beragam. Muncullah di sana diferensiasi learning dan teaching at the right level. Beda TRL dengan differential learning beda sekali. Kalau saya ada di restoran, misalnya Pak Ang resepnya masakan yang berkuah, saya senang yang digoreng, itu diferensiasi learning. Hmm. Tapi ketika saya sakit, kemudian diobati oleh dokter, oh iya kamu sakitnya asma, maka dikasih obat asma, itu namanya teaching at level. Nanti agak panjang nih kalau bicara itu. Tapi muncullah di sana konsep remedial, gitu kan, konsep differential learning. Kumaha carana supaya bisa budak teh bisa paham unsur lingkaran, supaya mampu menjelaskan. Maka di sana konsep formatifnya masuk. Menjelaskan itu nanti memungkinkan siswa mengerjakan soal APG, memungkinkan siswa menjelaskan, mungkin siswa berpresentasi. Di sana konsep asesmen formatifnya masuk. Maka salah satu konsep ketika melaksanakan formatif itu, lakukan sesering mungkin dan seberagam mungkin. Supaya apa kompetensi siswa muncul nih. Mungkin ada siswa yang nyaman ketika dia menjelaskan secara lisan. Mungkin ada siswa yang nyaman ketika dia mengerjakan soal dalam bentuk PG. Gitu ceritanya nih, agak melebar sedikit. Saya kembali ke sini. Jadi ketika menjelaskan, menentukan, menyelesaikan, kenapa? Karena lihat di sini. Sekarang apa implikasinya? Bapak Ibu, TP-nya tadi peserta didik dapat menjelaskan cara untuk mengkalkulasi lingkaran. Indikatornya tadi sampai menyelesaikan. Tandain nih yang menyelesaikan, yang esensinya tadi. Nah, jadi yang menyelesaikan soal cerita itu, itulah sebetulnya indikator utama yang mencerminkan ketercapaian TP. Di sini menentukan unsur lingkaran, menentukan keliling lingkaran, menentukan lusinan, menentukan jari-jari, namanya indikator pendukung menuju TP. Bapak Ibu sudah bisa dipahami belum ininya? Apa implikasinya, maknanya? Ya. Jadi sebetulnya kalau ada cerita begini di sumatif teh, Pak, itu soal asal lieur saya can pernah diajarkan. Nah, jadi kalau ada yang sumatifnya bermasalah, pasti formatifnya bermasalah. Jadi kata kuncinya sebetulnya dari formatif. Itulah kenapa formatif itu sangat penting. Jangan dibalik-balik. Sumatif dianggap penting, formatif dianggap biasa. Justru yang paling penting di formatif. Maka di sini nih di formatif ini lakukan sesering mungkin dan seberang mungkin. Kumaha carana budak teh supaya mampu menentukan unsur lingkaran. Kumaha carana supaya budak teh mampu menjelaskan lingkaran. Kumaha supaya bisa ngitung jari-jari. Jadi kalau soal ceritanya dibuat berbagai versi, siswa bisa ngerjakan nggak? Bisa. Bisa. Jadi kalau ada cerita misalnya, Pak itu saya can diajarkan karena kita buat dalam soal yang lain, berarti dia di sininya bermasalah di formatifnya. Itu sebetulnya esensi sumatif dan formatifnya yang belum dapat. Maka ketika Bapak Ibu menyusun rancangan tadi pembelajaran itu yang isinya 3 tadi, TP, kegiatan, dan rencana asesmen, harus sampai ke sini gurunya sehingga kita akan jelas, oh ternyata kalau indikatornya ini nanti rencana asesmennya bisa penugasan, bisa peta konsep, bisa PG, bisa isian, bisa benar salah, penugasan, proyek, video, PG, isian, BS. Di sini karena peserta didik dapat misalnya soal cerita, maka di sini bisa tes tulis soal cerita. Nah, sekarang kita bikin soal. Kalau sumatif berarti yang mana? Motif yang kuning apa? Yang warna kuning. Begitu, karena itu esensi materinya. Sampai sini sudah terjawab, Pak? Wis, mantap. Oke, jadi bukan bicara persentase dan lain-lain, bicara esensi materi. Oke. Itu kalau ini prosesnya sudah benar nih, ini 10%, bukan begitu menyusun soal itu adalah lihat esensi materinya. Jadi kalau begini mungkin nggak soalnya hanya 5? Bisa. Mungkin. Jadi kenapa harus 40? Ada nggak filosofinya harus 40? Kan nggak ada sebetulnya.
Kalau misalnya esensi materinya cuma 5, ya 5 saja, gitu kan. Oke, kecuali kalau misalnya satu indikator ini yang merah, yang kuning misalnya saya akan buat 3 varian, 1 PG, 2 PGK, 3 uraian. Mungkin kalau begitu, kalau mau dipaksakan. Tapi buat apa kita teh nyiksa-nyiksa teuing ka barudak teh? Kan kita teh sok bahagia lamun budak susah gitu. Yap. Kenapa harus seperti itu? Barangkali itu jawabannya Bu Suci. Terima kasih, mohon maaf. Yang lain mungkin, yang ini kalau mau dielaborasi yang ini cukup? Yang nggak bisa? Atau mau dielaborasi Tambah, gitu? Silakan. Ya. boleh tambah Bu. Terima kasih banyak, jelas kedengaran dari Cikidang nih. Sangat jelas. Hah? Sangat jelas. Terima kasih Sangat. banyak. Yang pertama, Nah, apresiasi yang luar biasa untuk narasumber kita nih, Ibu Suci dan kawan-kawan. Pak Asep ya, luar biasa. Hari ini kita mendapatkan pencerahan kaitan dengan teknis pengisian dan instrumen ya, konsep instrumen dari awal. Alhamdulillah saya bisa buka aplikasi ini Pak. Kemudian ada tambahan barusan pertanyaan-pertanyaan, itu baik sekali. Tapi insya Allah barangkali harapan kita ke depan adalah untuk mengaktifkan komunitas belajar bagi pengawas. Ya, sebagai konsekuensi dari penguatan kompetensi di atasnya seperti itu. Karena pasti kita banyak hal yang belum tahu atau kekurangan. Mudah-mudahan nanti Pak Asep dengan kawan-kawan yang lain itu bisa share ini. Dan yang pasti karena besok kita akan mulai melaksanakan tugas, saya ya punya keinginan tersendiri untuk penggalian data yang maksimal di sekolah sesuai dengan instrumen yang barusan disampaikan begitu. Meskipun tanda kutip kita tidak tahu barangkali sebagian dalam menjelaskan karena begitu ya. Memang yang maksimal monep kita dengan perangkat yang begitu komplit ya. Untuk saya sendiri baru tahun pertama nih kawan-kawan yang baru ya begitu ya. Nah, jadi dengan penggalian data yang maksimal kita di sekolah binaan kita kaitan dengan PSAJ, nah, itu nanti ada tindak lanjut yang paling penting ya. Harapan saya ini ditindaklanjut, kita evaluasi dulu hasil penggalian kita, hasil monep, kemudian ada tindak lanjut. Setuju tadi apa yang disampaikan, di tindak lanjut kita, ya minimal yang akan kita hadapi adalah penilaian sumatif di akhir tahun, begitu ya. Kenapa memang yang dirasakan oleh kita penyusunan naskah ini kadang-kadang belum terperhatikan. Ya, salah satunya adalah mungkin kelemahan kita juga mendampingi. Kemudian yang kedua, ya Pak Kepala Sekolah, Ibu Kepala Sekolah pun kadang-kadang tidak meminta kepada kita, ya. Itu barangkali sebagai masukan saja. Semangat terus kepada kawan-kawan, terutama yang punya pengalaman yang luar biasa seperti Pak Asep Nasah ini, juga tidak menutup kemungkinan kawan-kawan yang lain. Yang paling penting kita pasca monep PSAJ ini, ya mari kita sama-sama meningkatkan kompetensi kita gitu, kaitan dengan tupoksi. Itu saja barangkali Pak yang bisa saya sampaikan. Ibu, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
Mm, mm, mm. Harus. Mangga, mangga. Ya, tur nuhun Bu Suci, cek cek suara dulu. Oh, Saya mantap. Mantap. tur nuhun. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah izin saya off kamera karena sinyal lagi kurang bagus Pak Asep, Bu Suci. Aman, Pak. Ini luar biasa. Saya seperti yang saya sampaikan kemarin waktu bertemu di kantor ya. Dengan monitoring atau Monev ini, Monev PSAJ ini saja satu hal ya terkait penilaian. Ini merupakan bagian refleksi dan tindak lanjut. Betul ya Pak, dengan apa memperkaya instrumen yang Pak Asep Hendarsyah buat ini luar biasa. Jadi kita semakin apa ya merasakan ada yang kurang di dalam beberapa hal gitu ya. Dan insya Allah tadi seperti harapan Pak Isep, pasca kegiatan Monep ini ada tindak lanjut gitu ya. Di sisi penilaian dan asesmen pembelajaran ini ya. Terima kasih Pak Asep. Kalau ada jempol opat, ku abdi pasien opat jempol nangan jakal dua. Sekarang sampean, Pak, itu Betul. Pak. Sekarang Ngajak sampean. sampean kirang iya. Pak Asep izin. eh Man. Tadi ini kalau saya lakukan instrumen ini yang luar biasa, sangat kaya gitu ya. Satu hari ya, aduh luar biasa kalau menurut hemat saya dengan kemampuan saya rada Waras, Pak. nanti bisa diselesaikan ya. Kalau kita acuannya ideal. Ya, Nah, oleh karena itu bolehkah kan nanti ada beberapa jawaban yang bisa, terutama di pertanyaan-pertanyaan itu ya di wawancara. kecuali ya. Di wawancara belum kita mengkaji benar tidaknya dari suatu dokumen model kisi-kisi, model apa level-level soal dan sebagainya. Nah, untuk mempermudah barangkali ada di wawancara boleh nggak biar sama lagi bahasa diksinya pakai apa itu ya drop drop down list gitu ya. Di Excel kan bisa. Oh, ya. Kalau belum ya belum, sudah gitu ya. Seperti itu pilihan nanti kita tinggal nyocolan gitu. Oke, Itu oke, oke, itu Pak. pun kalau berkenan ya. Kalau memang keinginannya tidak tertutup gitu ya, harus Siap, terbuka, siap, siap. ya mungkin tidak bisa. Kemudian yang kedua, kaitan dengan pertanyaan Pak Aang tadi juga saya ingin menyampaikan kalau kelas 10, 11, 12. Kalau 12 ini kan yang ikut PSAJ. Sementara semester genapnya belum selesai tuh ya. Hmm. Semester 2 kan lagi berjalan tuh. Ya, ya. Atau bagaimana menurut pemahaman saya semester 2 atau genap di kelas 12 ini kan belum selesai. Sehingga apakah materi-materi yang ada di semester 2 ini masuk ke dalam penyusunan soal di PSAJ ini gitu ya. Atau sudah ditarik ke semester satunya saja atau semester ganjil saja. Karena tadi kan ketuntasan seluruh mata pelajaran, ketuntasan seluruh CP, seluruh KD itu menjadi satu alasan untuk bisa meluluskan peserta didik yang ikut PSAJ ini. Selain juga nilai rapor, ya, nilai rapor juga seluruh mata pelajaran sudah terselesaikan dan dibuktikan dengan nilai rapor, gitu. Apakah semester yang genapnya di kelas 12 ini harus diikuti ya, karena sementara nilai, nilai raportnya kan belum ada. eh Pak, ini juga hasil analisisnya luar biasa, Pak, walaupun dalam bentuk ini, bentuk apa? Belum bentuk apa itu teh grafik ya, Ya. tapi sudah bisa mewakili mana yang kurang, mana yang belum gitu, yang perlu ditingkatkan itu luar biasa, Pak. Saya pikir ini bisa digunakan untuk proses tindak lanjut. Tapi Pak, apakah yang ini sudah bisa digunakan untuk seluruh sekolah binaan yang menjadi satu resume
eh, hasil daripada analisis seluruh sekolah binaan atau hanya untuk satu sekolah itu Pak yang tadi Seluruh ditanyakan? Pak, seluruh. Salah ada ya, alhamdulillah tuh ya. Oke, luar biasa Nuhun. Jadi sudah bisa ya memprediksi lah, Ya, memprediksi ada asumsi bahwa dari hasil ini bisa dijadikan tindak lanjut ya Pak ya. Tuh Nuhun sekali. Terus ada tadi sedikit saja Pak yang terkait dengan apa ya itu teh kunci jawaban naon Pak? Kunci oh, pedoman jawaban keseluruhan ya. dan pedoman ya. Ya, Dan ya. pedoman kalau nggak salah itu ada yang disebut dengan eh pedoman persoalan itu. Ya, Nah, itu betul. juga salah satunya adalah selain daripada eh, apa diacak di internal KD itu jangan keluar dari KD gitu kalau nggak salah tadi. Ya, Juga di ya. dalamnya ketika dalam option pilihan soal pilihan ganda misalnya juga ada ketentuannya kan. Nah, itu Ya. mau dijelaskan juga seperti halnya tidak jawabannya tidak C melulu dalam pilihan ganda itu atau tidak A melulu ya tapi kan ada beberapa pedoman untuk menentukan pilihan A B C D E-nya dari soal PG itu. Rupina segitu Pak Asep satu Ya, nuhun oh. mana ya pencerahan hatur nuhun Assalamualaikum Bu Suci nuhun. Ya. Terima kasih hatur nuhun. Kaspuhan ya, aduh. Nah ini mah hanya diskusi ya. Jadi siapapun bisa ini bisa apa bantu menjelaskan. Jadi kalau misalnya dari teman-teman ada yang mau apa apa sharing penjelasan juga silahkan itu jangan saya juga nggak ini cuma kebetulan aja pas di bagian membuat instrumen memang saya jadi saya nggak bisa menjelaskan kalau yang lain kan belum tentu benar juga. Nah kalau terkait dengan tadi apa namanya grafik itu Pak Asep punten abdi teh karena baca SK begitu baca SK saya lihatnya kok 15 gitu oh Pak Asep 15 gini gitu makanya saya patok 15 kalau tahu ada 30 mah saya buatkan 30 gitu bilihna bade didamelkeun enggal nu 30 mah nggak mungkin gitu tapi upami CKP 15 misalnya 15 tapi di dua instrumennya apa gitu tiasa jadi di dalamnya itu Pak Asep juga karena 15 maka 15 sekolah masuk untuk grafiknya jadi bisa lah letakkan gitu. Jadi nanti yang 15 lagi dibuat di instrumen baru gitu, Pak. Bisa di rata-ratakan nanti. Siap, Itu. siap. Kemudian terkait itu betul Pak, bagus kemarin itu karena sehari sehari bingung itu gimana gitu enaknya. Saya tuh coba nanya teman-teman di Pemkab, kebetulan teman baiknya kan sudah meninggal yang Aspri Pak Bupati itu. Jadi tadinya kalau ada yang bisa minjemin ini saja web gitu kan, hosting tadinya mau pakai di online tadinya biar bukan hanya sekolah binaan tapi seluruh sekolah bisa masuk gitu. Bisa kalau di Excel kan terbatas. Nah, yang terkait dengan tadi yang yang pakai centang segala macam. Kedepannya Pak Insya Allah kita buat seperti itu ya lebih ini lagi lebih advance gitu biar Bapak dan Ibu tidak tidak ngisinya 1010 tapi pakai eh, textbook gitu kan. Nah, atau yang bulat gitu yang dot com itu. Jadi lebih memudahkan. Atau nuhun Pak Sep ininya apa sarannya. Mudah-mudahan ke depan ya Pak kita perbaiki gitu. Kan itu juga sambil diwang-wang sebetulnya satu hari bari tata we ngawe kucing ngawe anu 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 respon we ngawean ke Paang teu dijawab abdi teh nya curhat we ya mah ngawea ke Paang teu jawab Bu Epa hese Bu Epa teh dan nuju masak cenah ngawea Bu Susi gitu kan ayeuna di WA ngajawabna enjing gitu jadi agak ari ngawea ka kasepuhan Pak Asep izin abdi teh bilih ngawagel gitu kanu ieu we kanu ade-ade sadayana ternyata kan waktosna sibuk Pak Asep panginten sareng inina rada dadakan jadi hapunten memang seueur kakirangan gitu. Kemudian terkait apa lagi ya tadi terkait Kalau yang drop down listnya itu berupa di wawancara Mas Ade Pak supados ke ya banyak mengetik ya beberapa kalimat ya kumaha Pak? nanti ya, mungkin karena ini sekarang hari Minggu kalau besok kan ada abot ke Bedang Enjing gitu ya nanti Siap, siap. Oh. ke depan siap insya Allah Pak Asepnya nuhun orang kini orang orang permudah gitu kemungkinan jawabannya jadi yang terbuka setengah terbuka ada yang tertutup gitu paling nanti sih Pak Asep Anu terakhir tuh yang materi kelas 12 oh iya iya semester oh semester iya iya 2 Mas tak Pak? iya iya betul Hmm. jadi begini Pak kalau
kalau Abdi dulu di SMA Cigmar, teman-teman kayak Bu Irma, kan Bu Dewi kan SMA Cigmar mungkin masih ingat. Jadi saya itu tetap menyelenggarakan di kelas 12 itu apa sumatif akhir tahun kelas 12. Nah, kata kuncinya ketika mereka nyusun kalau dulu masih di K13 gitu kan nyusun apa program semester. Nah, jadi materi-materi tertentu itu kan ditarik ke semester sebelumnya. Jadi paling kan hanya beberapa pertemuan karena sudah diprediksi kan, karena bulan Maret apalagi waktu dulu waktu zaman UN gitu. Nah, apalagi dengan sekarang dengan CP, kalau CP itu kan keleluasaan fase itu kan satu fase F ya, fase F itu mulai dari kelas 11. Kelas 11 12 itu kan satu fase. Jadi itu bisa Hmm. ditarik-tarik Pak Seluruh nama Oh gitu. gitu ya, ya, ya. Ya, itu kata kuncinya ketika guru menyusun ATP. Nah, yang saya karena ini kalau SLB mah kan agak khas, mohon maaf saya akan bicara agak umum Hmm. konsepnya. Kalau di secara umum menyusun ATP itu kan lihat minggu efektif harus dilihat. Kalau minggu Ya. efektif itu kan disesuaikan oleh apa disediakan oleh pemerintah kan 36 minggu. 36 minggu itu sudah disumbangkan sebagian ke P5. Nah, ada juga yang nyumbang nyumbang jam kayak PPKN Pancasila gitu dan yang lain saya lihat misalnya bahasa bahasa Sunda masih seni seni itu. Nah, itu kan cuma 54, jadi 27 minggu. Nah, itu yang idealnya ada yang 30, ada yang 27. Jadi jangan sampai mapel Pancasila misalnya dia menyusun ATP-nya 36 minggu. Nggak mungkin, karena dia cuma 54, jadi 27 minggu. Itu masih yang ideal, belum dikurangi. Kan hitungan saya sih, hitungan itu maksimal, kalau 36 itu kan 18-18. Kalau 18-18 itu dikurangi macam-macam gitu kan, itu ada 15. 15 itu paling efektifnya hanya di 11 sampai 13 minggu. Nah, belum kalau di SLB gitu kan banyak itu kesininya. Jadi, nah ketika menyusun ATP ini kata kuncinya Pak Asep, harusnya memang tercover semua sampai yang terakhir. Jangan sampai ada bukan materi ya, ada sampai ada CP atau TP yang belum tersampaikan gitu. Idealnya kelas 12 itu ketika mereka melakukan sumatif akhir jenjang ini atau US dulu namanya, itu sudah selesai. Bahkan kalau di dulu itu zaman kalau saya masih ingat itu di beberapa sekolah favorit gitu SMA 3 SMA 5 Bandung gitu atau yang di Bogor itu bahkan kelas 12 itu mereka sudah selesai nggak belajar itu membahas soal kalau dulu itu zaman dulu UN gitu sudah begitu gitu. Jadi mereka di kalau sekarang kan lebih enak karena ada fase mungkin itu Pak Asep jawabannya sesuai Ya, ketika menyusun betul. ATP-nya kita harus bimbing. Artinya berarti penilaian sumatif akhir Ya. tahunnya itu ya PSAT-nya ya juga harus dilaksanakan ya Pak ya. Harus kan itu Harus buat ya. nilai rapot semester 6. Mohon. Nah, karena kan apa input nilai raport itu kan dari sumatif lingkup dan sumatif akhir. Iya iya betul. Ya, ya sekarang Hmm. nah, kebanyakan sekolah ini mohon maaf nih, ini terutama SMA gitu yang saya tahu. Kalau Sok SMA, hilapeun nya. nah di semester genap tuh tiba-tiba, kemudian saya tanya nilainya dari mana? Yang rapot ya namanya banyak. Mohon dari mana Nah, jadi? eta. Kalau enggak, kan kalau di Kurma itu sudah jelas sumatif lingkup dan sumatif akhir. Mm. Sumatif akhir itu kalau tidak dilaksanakan apa ditembak atau di ambulan wae gitu. Oh, yang masihan pais lauk rada ageng gitu nilainya ageng gitu. Pelaksanaan setelah setelah PS aja atau setelah sebelum PS aja nih PSAT ini? Harusnya sebelum, Pak. Harusnya Belum ya. Oke, harusnya sebelum. siap. Ya. SAT dulu ya. Iya. Itu PS1 kurang ada lulus sedikit PS1. Pak tambahan, Pak Asep, Siap. kaitan dengan validasi. Ya. Ketika kita monet, strateginya seperti apa? Ya, kaitan dengan validasi soal gitu. Karena memang ketika menyusun soal kita idealnya ada tim validatornya kan gitu. Ada validasi dulu sehingga sukar mudah dan sedangnya soal itu kelihatan ya gitu. Kemudian apa yang digambarkan tadi itu sepertinya tim validasi itu apa yang harus kita sampaikan nanti Pak Ya. kaitan dengan itu atau mohon. Ya, sebetulnya kan kita percayanya kata kuncinya ke ini dulu Pak, ke kisi-kisi karena di kisi-kisi harusnya ada. Nah, Betul. harusnya ada. Nah, ketika di kisi-kisi sudah ada, kita percaya, kemudian kita cross check, ambil saja soalnya.
Kalau saya sih meminta ke teman-teman itu kirim soft file soal. Iya. Saya lihat. Kalau wawancara tadi, wawancara Kalau dengan wawancara itu panitia ujian, untuk apa namanya, untuk meyakinkan kita tentang kondisi yang sesungguhnya gitu kan. Intinya eh, triangulasinya di sana gitu. sepertinya kalau di MGMP lebih efektif ya dalam menyusun soal itu oleh Eh, MGMP Tidak, masing-masing. Pak. Karena kalau soal itu, kalau dulu ya, soal itu begini. Iya, Kalau saya bicara asesmen secara umum, asesmen itu kan dilaksanakan oleh tiga. Satu oleh pemerintah, betul. dua oleh satuan pendidikan, tiga oleh pendidik. Sekolah Oleh pendidik. dengan Ada pendidik, dengan satuan lebih. pendidikan, ada pemerintah. Pemerintah dulu UN. Nah, Mhm. belakangan kemudian dihapus AN gitu kan. Kemudian ada oleh satuan pendidikan. Satuan pendidikan itu adalah ujian sekolah dulu, sekarang PSAJ oleh pendidik pilihan harian gitu kan, dan semakin Hmm, lingkup. Nah, jadi ini bukan soal yang disusun oleh MGMP harusnya, soal yang disusun oleh MGMP sekolah. Nah, itu masih mungkin gitu kan. Karena betul. jadi Hmm. itu kan akan berbeda. Kalau di MGMP. MGMP mau, di MGMP yang kabupaten mau, bukan menyusun soal, Oh, bukan pembimbingan penyusunan soal. Kalau mau. iya, iya, betul. Ya, Kalau karena kan MGMP tingkat kabupaten. akan berbeda. TP-nya memungkinkan akan berbeda masing-masing sekolah walaupun CP-nya sama. Iya, Misalnya, betul. saya ngambil soal dari SMA 1 Bogor. Dari SMA 1 Bogor, karena anak-anaknya sudah advance di bola basket, maka bukan Hmm, mempraktikkan passing dalam bola basket, tapi mempraktikkan variasi passing dalam bola basket. Nah, variasi hmm, passing bola basket, ku abdi di copy paste, dianggo di tengah bulan, cek budak teh boro-boro variasi, aing basketnya sekara apal ayeuna, tah bisa begitu beda. betul. Iya, Heeh. iya. Iya, maksud saya validasi di sekolah. Ya, Ya, ya betul. antar bukan antar, jadi satu mapel guru-guru yang mapelnya sama Nah, gitu. begitu. Ya, Yap. oke. Betul nuhun Pak Isep. Mhm. Oke, oke, mangga. Hmm. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi, misalnya. Wah, Pak mau nanya tuh. Nanti aja di Japri. Naon Japri. Naon ya. Enggak, belum ada sekarang mah Bu Suci. Belum ada sekarang mah udah pas dulu. Eh, Mm. Bu Susi, Bu Susi ada nggak Bu Susi? Ah, Bu Susi mau ngobrol tadi teh apa katanya? Lupa. Kita sambil tadarusan tuh teh. Pak Derustandi, Pak Sep. Naon? Pak Derustandi yang mau nanya ntar. Oh, ah, Mana Oh, nggak ada. beliau nggak ada, masih tidur. Lagi zikir. sebelum ditutup, barangkali ada yang mau, kalau ada tambahan bagus, kalau ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita tutup. Kalau kalau bicara itu tadi banyak ada analisis ada analisis kualitatif, ada tadi pos. Saya kira untuk ya tadi yang Pak Asep penulisan kaidah penulisan soal. Kalau itu Pak Asep sudah punya sebetulnya materinya gitu. Kalau misalnya eh, mungkin agak beda perspektif gitu ada yang materi yang ini. Saya share aja nanti ke teman-teman ya materi ininya materi kaidah penulisan soal. Soalnya agak panjang gitu. Misalnya Hmm. kalau titik itu ada berapa gitu, huruf besarnya harus ada di mana gitu dan Hmm. lain-lain yang seperti itu mah saya share aja ya nanti materinya ya. Hmm. Iya. Biar Bapak Ibu nanti sebagai pengalaman. Yang pasti Pak, Pak, oke. ketika kita bertanya, mereka balik bertanya kepada kita. Nah itu Nah, itu permasalahan Pak. cilaka itu. Makanya harus dibekali yang luar biasa ya Pak Ang. Begitu. Yang Kita Leres, analisis leres, bertanya nih, leres, tapi leres, Pak guru Ustadz, balik leres. bertanya nanti panitia tuh. Aduh, luar biasa Laras, Pak. laras. jadi yang analisis kuali nanti kalau butuh ada sih yang walaupun jadul gitu adalah yang di Excel sudah sederhana pemakaiannya dan lain-lain itu yang mendukung itu boleh nanti saya share aja supaya teman-teman eh, sebagai tambahan karena saya yakin pada sudah pada punya ini tambahan referensi saja sebetulnya. Bu Selite menuju di Bandung ya. Ngobrol tuh dadah. Jadi mertua. Oke. Ada yang tanyakan lagi Lagi silakan. belum. Oh.
Bu Susi itu kemarin bertanya tentang indikator sebetulnya. Indikator soal, cara menyusun indikator soal. Kemarin Bu Susi nanya itu sebetulnya. Barangkali ada yang bisa menjelaskan. Mau Bu Suci boleh, Bu Paang boleh, Bu Epa boleh, atau Bu Seli boleh, gitu, atau yang lain. Bertanya tentang bagaimana menyusun indikator soal, itu menyusun kisi-kisi. Gitu, barangkali silakan Bu Suci. Saya kembalikan ke Bu Suci. Ya, Anda, Pak Asep, Pak. Ya, ya, Pak Asep Yogas. Ya, Pak, ya. Ya, Mun- Punten dah ya mah ya. kontrak mah tos benten dah ya kedahkan indikator soal mah. Wani piro gitu Pak Ya, Asep lah. ya abi nagihna kedah ka saha ka Pak Asep atau ka Pak Isep ya. Ini ada sekarang ada berapa menit? Oh, bisa lah 10 menit. Mau bade di Kumaha Pak? bade tayangkeun wae tentang indikator atau gimana? Kita bahas Sayangkeun Pak, itu pas dibahas aja. sekantenan. Oke, so boleh. Kalau gitu Kagok Pak, amankeun, bungkus. ya. Ini karena sepuh kesepuhan yang susah menolaknya. Kalau kesepuhan kayak bisi abdi balik ngaji di pegat kayak bahaya. Tentang indikator soal, oke kisi-kisi ya. Saya kasih contoh saja lah langsung. Contoh soal mana bentar. Variabel dan ibu. Kisi-kisi mana ada? Di mana kisi-kisi? Oke, ya ada nih. Saya tayangkan kisi-kisi aja ya. Oke, bentar. Bentar ya. Kisi-kisi soal. Saya cari dulu ya teman-teman bentar. Tentang indikator terbuka tertutup. Terbuka tertutup. Saya ini kan ini aja ya contoh bentar. Contoh ada kisi-kisi, ada soal. Saya kasih soal saja dulu seperti ini. Bentar. Soal, soal. Oke. Nah ini teman-teman semuanya. Kalau misalnya eh, ada soal seperti ini. Kalau soal seperti ini, dia stimulusnya berupa apa kira-kira? Stimulusnya berupa apa? Silakan, supaya kita diskusi dulu. Kalau ada soal seperti ini stimulusnya berupa apa? Gambar Pak Asep. Gambar. Nah, ini karena ini mau di-upload di CBT pakai tanda key satu itu sebetulnya. Oke. Ini ada kata-kata jika oke. Nah, ini sebetulnya stimulusnya berupa narasi satu, oke, dan eh, ini apa disebutnya? Yang ini grafik ya. Grafik. Nah, jadi stimulusnya berupa narasi dan grafik. Nah, sekarang tadi kata saya kalau melihat apakah stimulus ini berfungsi atau tidak, kita tutup saja stimulusnya. Misalnya kita hilangkan yang ini, sama dihilangkan yang ini. Siswa bisa jawab tidak? Bisa, Pak. Tidak. Oke, coba. Bisa tidak? Jika saja pelaksana baju memantau Oh, pendekatan oh, oh. dua buah Tidak gaya. kayaknya, Pak. Tidak. Tidak, karena tidak ada. Tidak, Dia harus harus lihat ada kemana. tabelnya ya. Harus Nah, harus ada ada, grafik tadi. harus ada informasinya. Ada informasi. Nah, itu Nah, ya namanya. itu. Nah, itu namanya apa? Fungsi dari sebuah stimulus, gitu. Nah, pokok soalnya yang mana pokok soalnya? Pokok soalnya ini. Oke. Sekarang berikutnya. Ini pokok soal. Lihat di belakangnya ada titik berapa?
Titiknya ada berapa? 4. Empat ya. 4. Kenapa 4? Kenapa tidak 3? Sekalian kaidah soal. Yang satu Karena jawabannya harus nyambung dalam satu narasi di sini, dalam satu kalimat. Oke. Nah, ketika dalam satu kalimat, maka titiknya 4. Di sini hurufnya huruf kecil. Kalau kebetulan karena ini rumus, maka bisa jadi huruf besar. Tapi kalau ini berupa kalimat biasa, ini harus huruf kecil di sininya. Ini abaikan yang option AA-nya ya, karena AA ini mah kode untuk CBT yang ini ya. Jadi AA ini kenapa kok AA optionnya AA